Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2301, si perencana kecil. Dion melangkah maju lagi dan tanah hitam keabu-abuan di bawahnya bergerak sekali lagi, meluncur mengikuti langkahnya. Kakak, tunggu sebentar. Perkataan ibu kulit putih pertama membuat langkah Dion terhenti. Mengapa gadis kecil nakal ini membuat masalah lagi? Tidak bisakah dia tahu betapa sensitifnya situasi ini? Mungkin hanya Dion yang bisa menyebut ibu kulit putih pertama sebagai gadis kecil. Namun, Dion masih berusaha mencari tahu apa yang diinginkan adik perempuannya ini. Siapa yang memintanya menjadi kakak yang penyayang? Apakah kamu benar-benar tidak tahu mengapa Gilpin begitu membencimu? Dion terdiam. Dia menanyakan pertanyaan ini sekarang meskipun situasinya seperti ini. Apakah dia mencoba memberi kesempatan kepada Dewa Abadi ini untuk melarikan diri? Dion mendesah. Sebelumnya aku tidak tahu, tapi sekarang aku tahu. Aku melihat ingatannya setelah aku menggunakan Dever padanya. Oh, katakan padaku, katakan padaku. Wajah para Dewa Abadi tampak tidak sedap dipandang saat ini. Ketidakhormatan yang mencolok seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami seumur hidup mereka. Bahkan dibunuh secara langsung lebih baik dari ini. Baru sekarang mereka mengerti mengapa begitu banyak orang yang memiliki kebencian yang begitu dalam terhadap Dion. Apakah mungkin untuk tidak membenci pria yang menyebalkan seperti itu? Namun, dalam hal ini, Dion benar-benar tidak bersalah. Kalau bukan karena adik perempuannya yang ingin membalas dendam atas tindakan bullying yang dilakukannya sebelumnya, mereka tidak akan mengalami penghinaan seperti itu. Dion tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah jenis cerita yang tidak bisa diceritakan begitu saja. Terlalu banyak, kata Dion. Ibu putih pertama menarik lengannya, tidak puas dengan jawaban ini. Aku ingin tahu, jangan tinggalkan aku dalam kegelapan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dion terkekeh. Di masa mudanya, Gilpin, kurasa namanya begitu, jatuh cinta pada leluhur peri. Sayangnya baginya, meskipun dia terlahir sebagai bangsawan, dia jelas tidak punya hak untuk mendambakan wanita seperti itu, jadi dia menguburnya dalam-dalam di dalam hatinya. Dia marah padaku karena wanita menyebalkan itu jatuh cinta padaku. Ibu putih pertama berkedip bingung. Apakah itu benar-benar seburuk itu? Mengapa kau bilang kau tidak boleh menceritakan kisah seperti itu? Dan apakah itu cukup untuk menimbulkan kebencian yang begitu dalam? Yah, itu baru cerita pertama. Alasan lainnya adalah mungkin aku menolak wanita tua itu di depan umum atau tidak. Dion mengusap hidungnya sedikit, mengingat sebuah kenangan yang tampaknya cukup lucu baginya. Jika para hegemon peri tahu bahwa Dion menertawakan kejadian itu, tidak diketahui berapa banyak darah yang akan mereka batukkan karena marah. Saat itu, tindakan Dion menyebabkan hegemon peri menyatakan perang kepadanya. Demi harga diri mereka, mereka hampir rela mengorbankan nyawa semua orang hanya untuk mengambil nyawa Dion. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa Dion menolak leluhur peri di depan umum, dan jauh lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia benar-benar mempermalukannya. Oh, jadi dia sangat marah karena kamu mempermalukan wanita yang dicintainya? Itu lebih masuk akal, tapi tetap saja kedengarannya ada yang kurang. Dion terbatuk sedikit tidak nyaman. Melihat pemandangan seperti itu, ibu kulit putih pertama tidak dapat menahan rasa penasarannya. Wajah seperti itu sangat langka bagi kakak laki-lakinya. Dia sangat marah karena alasan saya menolaknya. Dion melanjutkan dengan ekspresi polos. Dia ingin saya menjadi suaminya, tetapi dia tidak perawan. Ketika dia terus mendesak setelah saya ingin menyelamatkan mukanya, saya langsung menunjuk beberapa keturunannya yang hadir saat itu. Ah, begitu ya, ibu putih pertama terkekeh. Namun, dia masih merasa ada yang kurang. Kemurnian seorang wanita memang penting di alam abadi. Namun, Dewa Abadi hidup dengan aturan yang berbeda. Mereka memiliki umur yang panjang. Jadi bagaimana mungkin semua Dewa Abadi wanita mengaku suci? Biasanya, mereka begitu kuat sehingga orang lain bahkan tidak dapat memeriksa apakah mereka masih perawan atau tidak. Biasanya, dalam hubungan antara Dewa Abadi, tidak ada yang peduli tentang berapa banyak pasangan sebelumnya yang pernah dimiliki seseorang. Siapa yang bisa hidup lama tanpa teman? Itu hanya akan menyebabkan kegilaan. Dion secara langsung menolak leluhur peri di tempat umum karena dia bukan perawan dapat dianggap sebagai hal yang memalukan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui dunia Dewa Abadi kecuali Dewa Abadi. Gilpin sudah cukup marah atas nama leluhur peri. Bahkan, dia tidak perlu mencintainya sama sekali untuk merasakan kemarahan ini. Kemungkinan besar peri manapun yang hadir saat itu akan membenci Dion sampai ke tulang. Akan tetapi, ibu putih pertama masih merasa ada yang kurang. Tunggu, ekspresi ibu putih pertama berubah. Kau bilang kau menunjuk beberapa keturunannya yang hadir? Maksudmu tidak mungkin? Dion menatap ke kejauhan seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia berpura-pura tidak melihat ekspresi aneh para Dewa Abadi yang juga baru saja meringkuk ketakutan.
Tiba-tiba, ibu putih pertama tidak dapat menahan tawanya. Haha, Gilpin jatuh cinta pada nenek buyutnya sendiri dan bahkan tidak mengetahuinya. Haha, pantas saja dia sangat membencimu. Haha, Dion mengusap hidungnya. Bagaimana semua ini bisa menjadi salahnya? Siapa yang meminta nenek tua itu untuk mencoba mengganggunya di depan umum? Meskipun dia menjelaskan semuanya dengan sangat sederhana, dia benar-benar telah membentuk permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan leluhur peri hari itu. Bagaimanapun, dia memanggilnya barang bekas dan perempuan tua tepat di hadapannya. Kemudian ketika dia menyangkalnya, dia langsung menunjuk keturunannya yang berada di ruangan itu. Sayangnya bagi Gilpin, ia termasuk di antara mereka dan mengalami pukulan mental yang hebat. Alih-alih mengalihkan kebenciannya kepada leluhur peri karena menyimpan rahasia seperti itu agar ia dapat menjaga kedok kemurniannya, ia mengalihkan semua kebenciannya kepada Dion. Dalam sekejap mata, cinta yang telah ia pupuk selama ribuan tahun berubah menjadi kebencian yang mendalam. Tidak heran Dion tidak mengingat Gilpin. Hari itu, dia hanya menunjuknya dengan santai di tengah kerumunan. Siapa yang tahu tindakan seperti itu akan menghasilkan hasil seperti itu? Baiklah, sudah cukup. Tuan masih menahan diri karena orang-orang ini belum mengungsi. Jika keadaan terus seperti ini, akibatnya akan sangat buruk. Kakak, serahkan saja padaku. Ibu putih pertama tiba-tiba berkata. Kamu pergi bantu Tuan. Dion mengangkat sebelah alisnya. Sampai sekarang, dia baru mengeluarkan satu saja. Apakah pantas untuk menyerahkan sisanya padanya? Minta saja kakak Saru dan kakak Lilith untuk tinggal dan membantuku. Mendengar ini, Dion mendesah. Gadis-gadis itu mungkin akan marah padanya jika dia benar-benar tidak mengizinkan mereka untuk berpartisipasi. Saat ini, mereka berada di dunia batinnya dan dia telah berjanji untuk membiarkan mereka keluar ketika waktunya tepat, padahal sebenarnya, dia tidak berniat melakukannya. Tidak perlu menempatkan mereka dalam risiko apapun. Tetapi tampaknya adik perempuannya ini telah mengetahui niatnya dan sekarang membela istri-istrinya. Baiklah. Dengan lambaian tangannya, dua gadis cantik muncul di kedua sisinya. Saru dan Lilith melotot ke arah Dion, tampaknya menyadari keengganannya. Jika bukan karena ibu putih pertama, mungkin mereka akan terjebak di sana dari awal hingga akhir. Dion tersenyum dan mencubit pantat mereka tanpa peduli apapun, membuat mereka melompat seperti dua ekor kucing kecil yang ekornya diinjak. Dan, sebelum kedua wanita itu sempat bereaksi dengan marah, dia telah melesat pergi ke kejauhan, membawa serta tanah kelabu itu bersamanya. Tanpa tempat untuk melampiaskan amarah mereka, Saru dan Lilith menatap tajam ke arah 10 dewa abadi yang tersisa. Detak jantung Saru mulai berdetak kencang seperti gemuruh dan Lilith mengayunkan telapak tangannya untuk mengeluarkan pedang emas kecil. Karena Dion tidak ada di sini untuk melampiaskan amarah mereka lebih lama lagi, 10 dewa abadi ini harus menanggung beban amarah mereka. Aku melihatmu menindas adik perempuan kami. Senyum Lilith bagaikan bunga yang mekar dengan indah, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Para dewa abadi tidak dapat merasakan sedikit pun kehangatan darinya. Tinju Saru terkepal, sikapnya yang biasanya jinak dan pendiam menghilang tergantikan aura sombong. Di sampingnya, ibu putih pertama tertawa cekikikan seperti anak kecil. Seolah-olah dia adalah seorang penipu kecil yang akhirnya berhasil mencapai keinginannya. Namun, di kejauhan, senyum Dion telah menghilang. Meskipun matanya menunjukkan sedikit rasa puas diri, ia perlahan-lahan membangun momentum pikirannya. Meskipun langkahnya tenang dan auranya terselubung, pertempuran antara gurunya dan para leluhur telah terhenti saat mereka semua melihat ke kejauhan. Abraxas berdiri di satu sisi, garis tipis darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun, dia tampaknya tidak memperhatikan saat bibir itu melengkung membentuk senyum puas. Di seberangnya, ekspresi buruk menghiasi wajah kelima leluhur saat mereka menyaksikan seorang pemuda perlahan berjalan dari kejauhan. Meskipun langkahnya lambat, tampaknya tidak ada yang mampu menghentikan lajunya. Ketika ia bertemu sungai, sungai itu mengering. Ketika ia bertemu lembah, lembah itu tertutup. Ketika ia bertemu gunung, lembah itu runtuh menjadi tanah datar. Langkahnya lambat, tenang, dan tidak memiliki irama khusus, bahkan kakinya telanjang. Namun, perubahan besar terjadi karena kehadirannya. Bagi orang yang tidak berpengetahuan, dia hanyalah seorang pemuda, berjalan-jalan dengan tangan di saku tanpa peduli apapun di dunia. Namun, bagi para leluhur, dia adalah seekor binatang buas yang menarik rantainya, siap untuk melepaskannya kapan saja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2302, meremehkan untuk menjelaskan. Rasa takut menyelimuti alis kelima leluhur. Seperti binatang buas yang menghadapi pemangsa mereka, tubuh mereka menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kultivasi Dion. Tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka hanya melihat bahwa Dion masih manusia biasa yang bahkan belum melangkah ke alam esensi abadi terendah. Namun, apakah mereka berani mempercayai ini?
Tekanan yang mereka rasakan menceritakan kisah yang jauh berbeda dari ini. Di mata beberapa leluhur, ada amarah yang berkedip-kedip. Tidak mengherankan bahwa banyak dari mereka pernah berurusan dengan Dion di masa lalu. Faktanya, leluhur elf bahkan bukan orang yang memiliki amarah terbesar di matanya meskipun dalam keadaan pertemuan terakhir mereka. Bahkan yang termuda di antara mereka, leluhur naga, yang seharusnya paling sedikit berurusan dengannya, meringkuk tubuh emasnya yang besar, melihat ke bawah seolah-olah dia telah bertemu musuh seumur hidup. Dion perlahan melangkah maju, pemandangan terus berubah di bawah kehadirannya. Sekarang, identitasnya sudah tidak dapat disangkal lagi. Banyak leluhur di sini yang telah melihatnya melalui gambar proyeksi beberapa bulan yang lalu. Namun, bahkan saat itu, mereka tidak dapat membayangkan bahwa manusia yang mengalahkan Nazair sebenarnya adalah dewa abadi tanpa nama. Baru sekarang, saat dia berdiri di hadapan mereka, mereka menyadari kesalahan macam apa yang telah mereka buat. Dia tidak hanya kembali, tapi dia sudah kembali sejak lama. Lihatlah dirimu, orang tua. Aku pergi selama beberapa tahun dan kau berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana kau bisa berlagak seperti itu dan mengatakan bahwa kau adalah tuanku? Ekspresi acuh tak acuh Dion berkembang dengan senyuman saat dia melihat ke arah lelaki tua yang mengenakan pakaian tidur putih dan berkibar. Dia sudah lama tidak bertemu tuannya dan dia hanya bisa berkata bahwa dia merindukan lelaki tua itu. Di dalam hatinya, Abraxas memiliki kedudukan yang sama dengan orang tuanya. Dia tidak berbeda dari separuh ayah baginya. Aku sudah tua, Abraxas menjawab sambil mengangkat bahu. Nanti aku akan memberimu pelajaran yang pantas karena berani pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun. Orang tua itu mendengus, tetapi senyum di wajahnya memperlihatkan kebahagiaan di hatinya. Selama ini, dia mengira murid pertamanya telah meninggal. Ketika dia menyimpulkan bahwa Dion sebenarnya adalah murid yang dia anggap sebagai putranya sendiri, dia sangat bahagia. Namun, dia jelas tidak akan membiarkan bocah nakal yang menyebalkan ini tahu hal itu. Kelima leluhur tidak bereaksi dengan penghinaan seperti dewa abadi yang menyerang ibu putih pertama. Belum lagi kondisi pikiran mereka tidak dapat dibandingkan dengan anak-anak muda itu, mereka tahu bahwa jika ada orang yang layak mengabaikan mereka, itu adalah mereka berdua. Kalian berlima. Dion mengalihkan pandangan dingin ke arah kelima leluhur setelah dia selesai menggelengkan kepala dan tersenyum ke arah tuannya. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dalam sekejap mata, seolah-olah dia telah kembali menjadi binatang buas yang mereka takuti beberapa saat yang lalu. Aku tahu kau bodoh, tapi aku tidak menyangka kau akan sebodoh itu sampai-sampai dengan sengaja menjadi pedang orang lain. Tatapan tajam Dion membuat para leluhur mengerutkan kening. Pedang milik yang lain? Sang leluhur peri mencibir, wajah cantiknya hampir tampak menggemaskan dalam kemarahannya. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa kami dipermainkan dan Anda tidak bertanggung jawab? Apakah Anda benar-benar berharap kami mempercayainya? Hei, nenek tua, kapan aku, Dion Sacharo, pernah menjadi orang yang menjelaskan diriku sendiri? Apakah menurutmu aku mau melakukannya? Karena kau ingin bertarung, ayo bertarung. Anda, pada saat itu, banjir kenangan muncul kembali di benak mereka. Nama Dion Sacharo, yang sebelumnya terasa begitu asing bagi mereka, telah berubah bagai gemuruh guntur, bergema dalam pikiran yang telah terkubur selama ribuan tahun. Sudah bertahun-tahun mereka benar-benar lupa dengan temperamen pria ini. Dulu, Dewa Abadi tanpa nama sering terlibat konflik. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa konflik itu tidak akan terjadi sama sekali selama dia bersedia memberikan penjelasan. Bertahun-tahun dan kemarahannya telah membuatnya melupakan sifat keras kepala dan pemarah pria ini. Berapa banyak dewa abadi yang mati tanpa rasa terima kasih hanya karena pria ini tidak mau menjelaskan dirinya sendiri? Dion benar-benar tidak ragu lagi. Begitu kata-katanya jatuh, ia melangkah ke udara, sebidang tanah abu-abu yang lembut mengikuti setiap langkahnya. Namles, apa kau benar-benar mengira kau masih dewa yang tak terkalahkan itu? Yesabel benar-benar marah. Orang tua, kau ambil saja peri jantan dan burung tak berbulu itu. Serahkan 3 yang lain padaku karena kau sudah lumpuh karena usia tua. Abraxas memutar matanya. Dion benar-benar tidak tahu malu. Kedengarannya seperti Dion benar-benar memberinya tugas yang lebih mudah. Tetapi leluhur Heaven dan leluhur permaisuri Elsie, masing-masing leluhur peri dan Phoenix, memiliki senioritas tertinggi di sini. Mereka jelas merupakan lawan yang paling sulit di sini. Aku melihatmu pergi dan menjadi lebih tidak tahu malu. Dion menyeringai dan mengabaikan tuannya. Ayolah nenek tua, kadal kecil. Kau juga, malaikat kecil. Aku sudah bosan menindas juniormu di alam fana. Kuharap kau akan memberiku pertunjukan yang bagus. Ketika Godefroy, sang malaikat leluhur, mendengar kata-kata ini, pupil matanya mengerut. Kau, tidak mungkin kaulah yang merusak rencana kami. Itu adalah persiapan selama triliunan tahun untuk bangkitnya satu konstitusi leluhur. Dion tersenyum. Dia jelas tahu bahwa Godefroy ini berbicara tentang Emites. Yah, bukan berarti aku membunuhnya. Godefroy ingin bernapas lega,
tetapi kata-kata Dion berikutnya bagaikan seember air dingin di hatinya. Tapi, aku tidak bisa menjamin bahwa putriku belum mencabuti sayapnya hingga bersih. Seolah-olah dia tidak akan pernah cocok dengan putri kecilku. Kamu tak tahu apa yang telah kau hancurkan. Berdasarkan senioritas, meskipun leluhur Sprite dan Phoenix adalah yang tertua, para malaikat, sebagai ras, lebih tua dari mereka. Bagaimanapun, para malaikat memiliki akar di era kekacauan. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas jatuhnya penguasa era kekacauan dan lahirnya era primordial. Secara logika, jika ada eksistensi yang mampu menandingi Sapientia yang misterius, itu adalah mereka. Mustahil mereka tidak akan menyusun rencana mereka sendiri bahkan jika mereka tidak sejelas Dion mengenai bahaya Sapientia. Namun kini, Dion telah menjadi batu sandungan di jalan mereka selanjutnya. Jika sebelumnya, Godefroy masih ragu apakah Dewa Abadi tanpa nama itu adalah musuh, kini ia merasa itu sudah mutlak. Semua itu karena Dion enggan menjelaskan. Meski begitu, apakah kali ini Dion benar-benar hanya bersikap arogan atau memang punya rencana sendiri? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tawa Dion yang menggelegar menembus angkasa bagaikan pilar, 7 tubuh Fajra yang megah muncul di langit di atasnya. Kilatan petir emas berkumpul dan menyelimuti tubuhnya dengan baju besi yang menyilaukan dan berkilauan. Api putih dan hitam menyatu dengan baju besi itu, membuat petir berderak seperti gemuruh awan yang menggelegar. Sebuah mahkota turun dari langit, menempel kuat di kepala Dion. Mahkota itu berkilauan dengan permata yang tak terbayangkan nilainya, berkilauan dengan cahaya yang tak kalah indahnya dengan baju besi yang melapisi tubuhnya. Pada saat yang sama, pagoda senjata Dion terbangun, meraung seolah-olah itu adalah seekor binatang buas. Pintunya terbuka dengan cepat, menyebabkan banyak bagian baju zirah ilusi terbang ke depan, menyatu ke dalam tubuh Dion. Akhirnya, tubuh Fajra humanoid Dion yang agung muncul, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Sebuah mata tunggal bersinar, menyatu dengan dahinya. Saat mata ini terbuka, rasanya dunia akan runtuh. Kau seharusnya merasa terhormat. Tatapan Dion menyala dengan niat bertarung. Sudah terlalu lama sejak aku bertarung habis-habisan. Di akhir kehidupan pertamaku, tidak ada seorang pun yang layak melihatku dalam keadaan seperti itu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan yang Maha Esa. Atkin, Jezabel, dan Godefroy tiba-tiba ditarik ke Pulau Dion. Mereka merasa bahwa saat itu, tubuh mereka telah memasuki rawa. Ini adalah sumber asal. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Dion menyeringai. Tubuhku masih terlalu lemah untuk mendukung origin source-ku yang sebenarnya, jadi kupikir mengapa tidak membuat replika saja. Tenang saja, origin source ini bahkan tidak memiliki 1% pun kekuatan origin source-ku yang sebenarnya. Jika kau tidak bisa melawan sekarang, bukankah itu terlalu menyedihkan? Keringat dingin membasahi punggung ketiga leluhur. Monster yang tidak manusiawi. Sumber asalku, aku tidak bisa memanggilnya. Raungan marah Jezabel menggetarkan hati Atkin dan Godefroy. Senyum Dion tampak tidak berbeda dengan kedalaman es neraka bagi mereka. Aku penasaran, berapa lama bajingan itu bisa bertahan? Itulah yang dipikirkan Dion sebelum ia terjun ke medan perang. Namun, jika diperhatikan tatapannya yang linglung, para bajingan, yang ia maksud bukanlah 3 leluhur sebelumnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2303, menelan langit. Pikiran tentang masa depan terlempar ke belakang pikiran Dion. Dia merasakan darahnya mendidih ke titik tertinggi. Kegembiraan ini, sudah lama tidak dia rasakan. Tentu saja, dia mungkin telah mengalami banyak pertempuran sengit selama hidupnya yang ke-109. Namun, dia masih merasa bahwa orang itu bukanlah dirinya yang sebenarnya. Paling-paling, itu dapat dianggap sebagai bagian kecil dari dirinya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama bahwa Dewa Abadi tanpa nama yang perkasa dapat bertempur sepuasnya. Datang, Dion melesat maju, muncul di hadapan tubuh emas besar milik leluhur naga dan melontarkan pukulan yang menggetarkan langit. Tinjunya mendarat tepat di antara kedua mata naga emas itu, menyebabkan kilau sisik emasnya bergetar dan memudar sejenak saat ia terpental. Meskipun leluhur naga terguncang oleh pukulan ini, dia mencibir dalam hati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendaratkan pukulan padanya? Dia merasa bahwa kekuatan Dion saat ini masih jauh di bawah kekuatannya sendiri, Dewa Abadi tanpa nama atau bukan. Dia membiarkan dirinya dipukul sehingga dia bisa terbang keluar dari jangkauan tanah abu-abu terkutuk ini. Dia merasa bahwa Dewa Abadi tanpa nama yang perkasa itu pasti menjadi kacau setelah reinkarnasinya. Bodoh. Kata-kata ini melayang ke telinganya dan menyebabkan pupil reptil besarnya menyempit. Tepat saat Atkin mengira dirinya akan bebas, ia mendengarkan kata-kata Dion dan tiba-tiba menghantam sesuatu yang sangat keras hingga organ-organ dalamnya berguncang. Benar-benar di luar kendalinya, ia memuntahkan seteguk darah yang bahkan dapat menenggelamkan seorang ahli hukum abadi. Darah itu jatuh ke tanah abu-abu, tenggelam dan menghilang.
Pada akhirnya, seolah-olah tidak ada darah yang jatuh sama sekali. Dion menggelengkan kepalanya. Anda pasti mengira saya anak berusia 3 tahun. Saya menghilang selama beberapa tahun dan tiba-tiba orang-orang berpikir bahwa saya bisa dibohongi. Dalam sekejap, Dion muncul di atas tubuh leluhur naga, tumit kakinya meninggalkan jejak bilah pedang di udara saat turun tepat di tempat tinjunya tadi. Dong, pemandangan makhluk yang panjangnya lebih dari 10 km dipukuli oleh makhluk yang tidak ada bedanya dengan lalat sungguh tidak terbayangkan. Mustahil untuk memahami seberapa besar prestise leluhur naga. Namun, makhluk itu diperlakukan tidak berbeda dari boneka kain. Pada saat itu, Jezabel dan Godfrey akhirnya bereaksi, ingin pergi dan membantu. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tanah di bawah mereka telah terbelah, memperlihatkan puluhan kerangka. Setiap tulang mereka sehitam malam, memancarkan kabut gelap yang membuat orang merasa takut dari lubuk hati mereka. Boneka mayat Dewa Abadi, pupil mata kedua leluhur itu mengecil. Bagi mereka, Dewa Abadi di bawah alam Dewa Abadi Puncak hanyalah semut. Faktanya, bahkan Dewa Abadi Puncak tanpa tingkat akumulasi tertentu dapat dibunuh dengan jentikan jari mereka. Namun, ketika mereka melihat boneka mayat ini, gelombang bergolak di hati mereka. Alasan pertama adalah karena kekuatan mereka sangat ditekan pada sumber asal Dion ini. Bahkan, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan sumber asal mereka sendiri meskipun mereka menginginkannya. Dan, alasan kedua adalah karena meskipun boneka mayat ini tampak tersebar secara acak, ada misteri tersembunyi di balik setiap tindakan mereka. Dengan wawasan mereka sebagai leluhur, sangat mudah untuk melihat bahwa kedalaman tersembunyi ini adalah hasil dari formasi serangan. Ketika mereka memikirkan hal ini, keringat dingin membasahi punggung mereka. Siapa yang tidak tahu pencapaian Dewa Abadi tanpa nama dalam formasi? Jika mereka berani bertindak gegabah, bukankah mereka akan tamat? Keduanya hanya bisa saling melempar tatapan tak berdaya dan tatapan kasihan ke arah leluhur naga. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukannya hingga membuat Dion marah. Tetapi sangat jelas pada titik ini bahwa dia sedang menjadi sasaran. Namun, mereka tidak perlu berlama-lama dalam kegelapan. Pukulan dan tendangan Dion menghujani seperti rentetan serangan, masing-masing mendarat dengan sempurna di tempat yang sama. Bahkan tidak ada 1 milimeter pun penyimpangan. Setiap serangan sempurna, sisik leluhur naga bengkok, melengkung dan retak, raungan kesakitannya mengguncang langit. Ceritakan padaku, kadal kecil. Pernahkah kau mendengar tentang seorang pria yang menyebut dirinya Raja Naga? Niat bertempur Dion goyah dan berubah menjadi niat membunuh. Sejak ingatannya terbangun, dia tidak memikirkan Raja Naga lagi. Sebagian besar emosi dari kehidupannya yang ke-109 telah tenggelam. Itu sudah bisa diduga. Lagi pula, bagaimana mungkin ingatan selama beberapa ratus tahun bisa menyamai triliunan? Jika dia masih memiliki perut yang penuh kebencian setelah membangkitkan ingatannya. Alih-alih tetap diam dan tekun merencanakan beberapa hal, dia mungkin benar-benar menyerang Dragon Hegemon secara langsung. Meskipun itu akan membuat segalanya lebih sulit baginya, sejak kapan Dion memiliki keraguan seperti itu? Namun, dia tidak melakukannya. Ada alasan sederhana untuk ini. Perasaan yang dimilikinya terhadap Raja Naga tidak lagi sekuat dulu. Itu adalah kebenaran yang kejam, tetapi tetap saja itu adalah kebenaran. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Dion. Namun, saat tatapannya kembali tertuju pada leluhur naga, api amarah menyala di hatinya. Bahkan saat ia mencoba mengabaikannya hanya agar ia bisa menikmati pertarungan ini, tubuhnya tetap menyerang leluhur naga terlebih dahulu. Mungkin itu hanya kebetulan semata, tetapi pada titik ini, Dion tahu ia bisa mengabaikannya lebih lama lagi. Baiklah, pikirnya dalam hati, karena aku sudah menganggapmu sebagai teman, maka kau adalah temanku, Dion Sacharo. Kalau begitu, perhatikan baik-baik saat aku membalas dendam padamu. Sebelum leluhur naga dapat terkejut oleh pertanyaan Dion, Dion telah menyerang lagi, menghantamnya dengan keras ke tanah lagi. Pada titik ini, leluhur naga sangat sedih. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Dion lebih lemah darinya. Namun, pengalaman pertempuran Dewa Abadi tanpa nama bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengannya. Saat dia membiarkan dirinya kehilangan inisiatif dalam pertempuran, menganggap dirinya pintar, nasibnya praktis telah ditentukan. Satu hal yang selalu kurang dimiliki Dion dalam hidupnya yang ke-109 adalah pengalaman bertempur. Ia telah mengeluhkannya berkali-kali kepada dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang dapat ia lakukan untuk mengatasinya. Bagaimanapun, bakatnya terlalu tinggi, dan karena itu, ia biasanya jauh lebih muda daripada mereka yang ia lawan. Ia hanya menggunakan bakat jiwanya yang luar biasa untuk menebusnya, menggunakan fakta bahwa gerakan lawannya lambat untuk memperhitungkan bagaimana bereaksi dengan tepat. Namun, Dion saat ini tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Dia adalah monster tua yang telah mengalami triliunan tahun kehidupan, selain 109 kali kehidupan. Dia tidak perlu lagi berpikir dan menghitung sebelum bertindak.
Hal ini membuat lawan-lawannya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bereaksi. Tetap saja, terlepas dari kondisi pikirannya, ketika leluhur naga mendengar kata-kata Dion, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Raja Naga, bagaimana orang ini tahu tentang bajingan tidak tahu terima kasih yang mencuri usaha leluhur mereka? Bajingan sombong itu berani terus memanggilnya Raja Naga bahkan setelah datang ke alam abadi. Sejauh menyangkut leluhur naga, dia mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Bahkan Kaisar Naga dan Dewa Naga dari alam fana dengan patuh melepaskan gelar mereka dan menjadi rendah hati setelah datang ke sini. Siapakah Raja Naga itu menurutnya? Sedikit kedipan pada ekspresi leluhur naga itu adalah semua yang perlu dilihat Dion. Dia tidak perlu leluhur naga mengatakan apapun. Kalau begitu, sebagai penghormatan, kau boleh mengikutinya sampai mati, kata Dion acuh tak acuh. Mendengar ini, leluhur naga terkejut sebelum dia tiba-tiba marah. Membunuhnya, demi orang yang tidak dikenal. Bahkan jika Dewa Abadi tanpa nama tidak punya alasan dan ingin membunuhnya, dia tidak akan merasa marah seperti itu. Apa kau benar-benar mengira aku makhluk yang bisa kau bunuh sesuka hati? Kau tampaknya lupa bahwa kau masih manusia. Raungan leluhur naga itu membelah langit dan tubuhnya mulai menyusut dengan menyebabkan serangan Dion berikutnya meleset. Namun, dilihat dari ekspresi acuh tak acuh di wajah Dion, sepertinya dia sudah menduganya. Dalam sekejap mata, muncullah makhluk humanoid setinggi 3 meter, mata emasnya memerah karena marah. Wujud setengah manusia setengah binatang berlapis emas milik leluhur naga tidak kalah mempesona dari baju zirah Dion sendiri. Hari ini, aku akan membunuh seorang legenda dan menelan mayatnya. Tatapan geram menatap ke arah Dion yang menjulang tinggi dari atas. Leluhur naga memiliki banyak nama. Salah satunya adalah Atkin Aurum. Yang lainnya, tentu saja, leluhur naga. Dan, yang terakhir, yang dianugerahkan oleh prasasti ilahi, adalah Dewa Abadi menelan langit. Kau suka melahap sesuatu? Senyuman buas menghiasi wajah tampan Dion. Kebetulan sekali, aku juga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2304, penyesalan. Dion dan Atkin bergerak maju secara bersamaan seolah-olah sepakat diam-diam, tekanan angin dari tinju mereka bertabrakan bahkan sebelum tinju mereka sendiri. Kau telah melemah, Dewa Abadi tanpa nama. Suara Atkin keluar dalam geraman rendah, suaranya yang bergema berdetak seperti genderang di benak semua orang yang mendengarnya. Leluhur naga dapat merasakan lemahnya serangan Dion. Dibandingkan dengan serangannya sendiri, serangan itu seperti lalat yang terbang tertiup angin, tidak mampu membalikkan badai di sekitarnya. Namun, di luar dugaannya, Dion tidak mundur selangkah pun. Punggungnya tegak lurus seperti tombak, tinjunya mengarah ke atas untuk menghadapi serangan turun dari makhluk humanoid yang jauh lebih tinggi. Pada saat itu, tampaknya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggoyahkannya. Setelah tertegun sejenak, Atkin mencibir. Bahkan ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, kau masih terlalu sombong. Kau lebih suka menerima luka dalam daripada mundur selangkah di bawah seranganku. Lakukan sekali lagi, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Tinju leluhur naga jatuh seperti hujan es yang tak berujung. Dia tidak menahan sedikit pun, sisik emasnya berkilauan di bawah sinar matahari, membuatnya tampak seperti dewa perang yang diberkati surga. Akan tetapi, bahkan saat tinjunya terjatuh, seringai Dion semakin dalam. Rasa sakit ini menyiksa tubuhnya. Bagaimana organ-organ tubuhnya bergeser dan bergerak, bagaimana lengannya retak dan patah, tatapan merendahkan dari musuhnya. Sudah berapa tahun? Seringai Dion semakin dalam. Jika dia benar-benar harus berjuang melawan badut pelompat ini, bukankah seharusnya dia menerima kematiannya sekarang juga? Anak anjing muda yang baru saja menjadi leluhur selama beberapa juta tahun ini ingin mendorongnya ke sudut. Dion telah menciptakan banyak hal dalam hidupnya. Setiap hal sudah cukup untuk membuat orang lain terkenal sepanjang masa. Namun, ada 3 hal yang sangat ia banggakan. Yang pertama adalah alkimia arai. Yang kedua adalah dunia dalam, tempat suci. Dan yang ketiga dan terakhir adalah satu di atas segalanya. Si bodoh kecil ini benar-benar mengira mahakaryanya seumur hidup begitu sederhana? Bukankah dia baru saja merayu kematian? Tome kecil. Sudah lama sekali kita tidak bersenang-senang, ya? Pada saat itu, sebuah sol Tome muncul di udara. Buku itu bersinar terang dan tiba-tiba naik turun dengan gembira. Buku itu tampaknya tidak menyadari bahwa Dion sedang bertempur saat buku itu mengusap-usap wajahnya. Kitab jiwa, napas leluhur naga menjadi berat. Bahkan setelah melancarkan begitu banyak serangan, napasnya tidak tersendat. Dia adalah Dewa Abadi, bertarung selama bertahun-tahun tanpa istirahat adalah hal yang mudah baginya. Namun, saat dia melihat harta karun 33 surga, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Tidak peduli statusnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan tatapan yang menyala seperti 2 bintang. Jadi kau bahkan telah mengirimkan harta karun yang begitu berharga kepadaku. Bagus, bagus. Atkin tertawa terbahak-bahak.
Leluhur naga itu jatuh ke belakang, membalikkan telapak tangannya untuk memperlihatkan tombak yang panjangnya hampir 4 meter. Tombak itu berkilauan dengan warna emas yang menyilaukan, tampaknya dilapisi dengan sisik yang sama yang menutupi tubuh Atkin. Ayo, Little Tommy, aku sudah tidak tertarik lagi pada si idiot ini. Dion berharap akan terjadi pertempuran hebat, tetapi melihat tindakan leluhur naga, dia merasa jijik sampai ke lubuk hatinya. Terlepas dari seberapa langka harta karun tersebut, apakah dia perlu kehilangan harga dirinya sejauh ini? Dan, yang lebih buruk lagi, dia sebenarnya masih cukup bodoh untuk percaya bahwa dia akan mampu hidup untuk melihat hari ketika buku jiwa itu akan menjadi miliknya. Mengapa dari semua harta karun, hanya harta karun inilah yang tidak dibuang oleh Dion? Mengapa dia melindunginya? Bahkan sampai-sampai dia sendiri lupa akan keberadaannya setelah membuang begitu banyak harta karun 33 surga lainnya. Alasannya sederhana, dibandingkan dengan matanya sendiri, Sol Tome jauh lebih berharga bagi Dion. Bahkan jika ada 10 harta karun yang telah dibuangnya, harta karun itu tetap tidak akan menarik perhatiannya dibandingkan dengan Sol Tome. Alasannya adalah karena Sol Tome sama sekali bukan harta karun 33 surga. Atau lebih tepatnya, tidak bisa dianggap hanya seperti itu. Halaman-halaman kitab jiwa terbuka, melayang di atas kepala Dion. Tombak, ya, aku sudah lama tidak menggunakannya. Ayo kita pakai itu, Little Tommy. Pagoda senjata Dion terbuka sekali lagi. Apinya menyatu, membentuk tombak yang tidak lebih kecil dari milik leluhur naga. Dibandingkan dengan milik Atkin, miliknya tidak begitu cemerlang, berkilauan bagaikan api surga dan neraka. Secercah amarah melintas di mata leluhur naga saat dia melihat ini. Dia adalah seorang pria yang berdiri di puncak dunia. Jumlah individu yang berani tidak menghormatinya terlalu sedikit untuk dihitung. Namun, hari ini saja, dia telah berulang kali ditampar di wajah oleh seorang manusia. Dia tidak peduli apakah manusia ini dulunya adalah dewa abadi tanpa nama. Hari ini, dia hanya akan menjadi semut untuk dihancurkannya. Pertama-tama kau berpikir untuk mengambil kepalaku sebagai cacing. Dan sekarang, kau ingin menggunakan tombak untuk mempermalukanku? Leluhur naga sangat marah hingga ia mulai tertawa. Setelah beberapa saat, ekspresinya saat tertawa berubah dan menjadi buas. Dia menghantamkan gagang tombaknya ke tanah. Meskipun pulau abu-abu Dion tidak mengalami perubahan, tanah di luar batasnya langsung retak dan rata. Siklon Ki yang dahsyat turun dari langit dan menimpa leluhur naga, membuat terowongan ke dalam tubuhnya seakan-akan itu adalah lubang tanpa dasar. Dulu, aku mungkin tidak diperhatikan olehmu. Namun hari ini, aku akan mengambil peran untuk memberitahu para junior. Apakah aku dapat memanggil sumber asalku atau tidak, itu tidak masalah. Aku, Dewa Abadi Langit yang menelan, dapat menelan apa saja. Bahkan sumber asal buatanmu ini akan dengan patuh memasuki perutku. Kamu terlalu banyak bicara. Dion dengan malas mengacungkan tombaknya, dan melangkah maju. Kakinya menjejak kuat di tanah, menyerap kekuatan dari tanah di bawahnya. Sesaat ia tampak menyatu dengan dunia, menjadi satu dengan bumi. Otot Atkin menggelembung karena Ki terus mengalir ke dalam dirinya. Dalam sekejap, ia menjadi begitu cemerlang sehingga hampir sulit untuk dilihat. Menelan langit geraman gemuruh keluar dari bibirnya saat dia mengangkat tombaknya ke udara, sambil membayangkan kematian Dion dalam benaknya. Ini adalah momen yang akan bisa dibanggakannya seumur hidup. Legenda yang luar biasa itu, pria yang berdiri di puncak alam abadi, dia akan mati di tangannya hari ini. Legendanya, karmanya, kesombongannya, semuanya akan ditelannya. Di satu sisi medan perang, ada cahaya yang sangat terang. Namun, di sisi lain, tidak ada hal seperti itu. Serangan Dion tidak menghasilkan langit yang berguncang atau cahaya yang terang. Bahkan, gerakannya tampak sangat sederhana. Mungkin satu-satunya hal yang tidak biasa adalah buku yang terbalik dengan cepat di atas kepalanya. Setiap kali buku itu mendarat, cahaya yang tidak mencolok dipancarkan dari halaman-halamannya, lalu menghilang dan beralih ke halaman berikutnya. Namun, dengan setiap gerakannya, gerakan Dion tampak menjadi lebih hambar dan sederhana. Pada akhirnya, ia tampak seperti anak kecil yang baru pertama kali mengangkat tombak, mengayunkan tombaknya ke depan dengan gerakan yang paling biasa. Tetapi, tepat pada saat inilah ekspresi leluhur naga berubah. Menyesal, Dion sudah terlalu sering melihat emosi ini sebelumnya. Itu hanya perubahan kecil, tetapi dia tidak melewatkannya sama sekali. Sayangnya bagimu, sudah agak terlambat untuk merasakannya sekarang. Tombak Dion diturunkan. Seolah-olah itu adalah selembar kertas tipis, serangan pedang cemerlang leluhur naga itu terpotong. Sebelum dia bisa bereaksi, kepalanya terbelah menjadi dua, ekspresi ngeri terpancar dari matanya. Dion melangkah maju perlahan. Ia mengernyit sedikit setelah menyadari bahwa Atkin masih jauh lebih tinggi darinya, jadi ia menggunakan tombaknya sebagai pengait dan menariknya hingga berlutut. Memandangi kepala Atkin yang terbelah seolah mengagumi mahakaryanya. Kehidupan naga memang sangat ulet.
Bahkan sekarang kau bernapas seolah tidak terjadi apa-apa. Kenapa kau tidak menggunakan jiwamu untuk melarikan diri? Kedua bagian kepala leluhur naga itu melotot ke arah Dion, membentuk pemandangan yang mengerikan. Namun, dia masih merasa mustahil untuk mengatakan atau melakukan apapun. Dia mungkin belum mati, tetapi dia tidak jauh dari itu. Mengenai menggunakan jiwanya untuk melarikan diri. Apakah itu mungkin? Apakah dia berani melakukannya? Siapa yang bisa menandingi Dewa Abadi tanpa nama dalam hal jiwa? Sepertinya kamu jadi sedikit lebih pintar. Tapi sekarang sudah agak terlambat untuk itu. Bagaimana menurutmu, leluhur naga dapat melihat betapa pucatnya Dion? Ia ingin mengatakan sesuatu yang menghina karena Dion hampir tidak dapat berdiri sekarang. Namun, apakah ia mampu melakukannya? Sial baginya. Tepat saat dia mengira telah melihat batas kemampuan Dion, dia tidak menyadari bahwa darah yang baru saja dimuntahkannya, darah yang telah diserap tanah kelabu ini, telah menyatu di kaki Dion. Mengembalikannya ke puncak kemampuannya dalam sekejap. Atkin hanya bisa putus asa saat pipi Dion kembali berwarna. Aku akan membiarkanmu mengurus sisanya, kata Dion. Untuk sesaat, leluhur naga itu kebingungan. Namun, ketika ia melihat tanah abu-abu terbelah dan memperlihatkan seekor naga tulang dengan urat-urat merah mengalir di sekujur tubuhnya, gelombang ketidakberdayaan menguasainya. Tombak ini tidak buruk. Dion berjalan ke arah Yesabel dan Godefroy, bergumam pada dirinya sendiri. Itulah kata-kata terakhir yang didengar leluhur naga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2305, bantuan. Dion memeriksa tombak leluhur naga sejenak, tanpa peduli fakta bahwa tombak tersebut sedang dimangsa oleh boneka mayat Raja Naga. Meskipun teriakan dan kutukannya masih bergema, seolah-olah Dion tidak mendengar sepatah kata pun. Harta karun Dewa Abadi Puncak. Tampaknya harta karun itu memiliki kaliber yang sama dengan prasasti dewa. Prasasti dewa adalah harta karun yang, meskipun secara teknis berada di antara senjata Dewa Abadi Puncak. Sangat mirip dengan leluhur yang muncul hari ini karena jauh melampaui harta karun lain di jajarannya. Prasasti dewa dapat dianggap sebagai setengah langkah dari 33 harta karun yang agung dan karenanya dikenal sebagai harta karun surgawi kuasi. Tombak ini, sebagai senjata leluhur, secara mengejutkan diberi peringkat yang sama. Namun, Dion sama sekali tidak mempedulikannya, dia hanya tertarik pada bahan pembuatnya. Itulah satu-satunya alasan dia mengatakan itu tidak buruk. Bagi orang sepertinya yang telah menciptakan begitu banyak harta karun dari 33 surga di masa lalu, dia sama sekali tidak menganggap serius harta karun kuasi surgawi. Dengan sebuah pikiran, tombak itu memasuki dunia batinnya dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke arah tempat tuannya sedang bertarung lalu kembali ke Yesabel dan Godefroy yang tampaknya akan menghancurkan formasi boneka mayatnya. Kemudian, dia menyerang mereka. Heaven, apa perlu marah seperti itu? Aku hanya mengatakan beberapa patah kata. Tapi kau ingin memenggal kepalaku seperti ini? Apa yang terjadi dengan persahabatan kita selama bertahun-tahun? Leluhur Heaven menggertakkan giginya. Pedang tanpa gagangnya berputar dengan 4 energi saat dia dengan kejam diserang berulang-ulang dengan Elsie sebagai pendukungnya. Pasangan guru dan murid ini benar-benar menyebalkan. Beberapa kata, kalau saja semuanya sesederhana itu. Apakah orang seperti Ancestor Heaven yang sudah lama bisa mengendalikan emosinya akan sangat marah jika semuanya hanya seperti ini? Sungguh lelucon yang tidak masuk akal. Jika terserah padanya, dia akan memeras darah Abraxus hingga kering lalu membiarkannya menggantung di dunia gelembung gurun di suatu tempat sampai semua jenis binatang buas kenyang. Di sampingnya, Elsie diam-diam menopang dengan apinya. Meskipun rambutnya berwarna ungu, seperti ametis, dia jelas bukan burung phoenix garis keturunan ganda seperti yang terakhir. Kenyataannya adalah, seperti Belmont, dia telah secara artifisial menciptakan gabungannya garis keturunan. Meski begitu, metodenya jelas jauh meninggalkan metode Belmont sendiri. Dia tidak hanya tidak memiliki satupun mata merah dan satupun mata biru seperti mereka, selain itu api ungu muncul dengan lancar dan alami padanya. Namun, jika permaisuri ini tahu bahwa ada burung phoenix ungu yang terlahir secara alami, tidak diketahui bagaimana dia akan bereaksi. Kemungkinan besar, dia akan menyeret mayat kepala keluarga Nightwell yang sudah pensiun dan membunuhnya lagi untuk tujuan yang baik. Nilai dari seorang jenius seperti itu tidak dapat dibayangkan. Heaven, kenapa kau tidak mengatakan apapun? Abraxus mendesah. Kupikir kita punya sesuatu yang istimewa. Aku tidak menyangka persahabatan kita selama bertahun-tahun akan benar-benar berakhir hanya karena sesuatu yang remeh. Abraxus menghilang dan muncul kembali di tengah medan perang dengan berbagai cara yang rumit dan acak. Bagi pengamat luar, jika seseorang bahkan dapat mengimbangi kecepatan para ahli tersebut sampai pada titik mampu mengamati sejak awal, pertempuran itu tampak tidak jelas maksudnya. Namun, meskipun gerakan Abraxus tidak menentu, kedua leluhur itu selalu tampak bereaksi kepadanya dengan tepat. Jelas bahwa mereka berdua saja tidak sebanding dengannya,
tetapi setelah bekerja sama, itu adalah rintangan yang sulit bahkan bagi Dewa Abadi ruang dan waktu yang legendaris untuk didaki. Abraxus, jika kau berani bicara lagi, apa kau percaya aku tidak akan ikut denganmu? Cih, Abraxus menggeleng. Pada saat itu, Elsie menatap ke kejauhan dengan ekspresi heran di wajahnya. Ia merasa ada tatapan yang mengancamnya telah tertuju ke punggungnya. Namun, ketika ia melihat, ia justru mendapati bahwa itu adalah tatapan Dion sendiri dan ia pun menggigil. Bagaimana mungkin dia peduli dan memikirkan pertempuran lain saat dia sedang melawan monster seperti Abraxus? Jangankan memperhatikan, dia sudah menyingkirkan pikiran tentang pertempuran lain dari benaknya sebelum dia memulainya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sebagian dari pertempuran itu tidak hanya akan berakhir, tetapi juga akan benar-benar selesai dengan cepat. Atkin sudah meninggal, keheranan mewarnai matanya yang indah. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Mungkinkah dia masih monster yang sama? Itu tidak mungkin. Dia hanya manusia biasa. Dia yakin bahwa dia hanya manusia biasa. Tiba-tiba, ekspresinya berubah sekali lagi. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah telapak tangan menghantam dadanya, membuatnya terpental dan jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan, bumi retak dan hancur. Tubuh yang tampaknya rapuh itu mirip paku yang menghantam permukaannya. Menusuknya seolah-olah itu adalah tahu meskipun faktanya serangan habis-habisan bahkan dari Dewa Abadi bawah biasanya tidak akan meninggalkan penyok sedikit pun di permukaannya. Mata Elsie melotot sebelum darah menyembur dari mulutnya saat dadanya ambruk. Dia tahu betapa berbahayanya kehilangan fokus di tengah pertempuran, tetapi ketakutan yang mendalam tiba-tiba berakar di hatinya. Ketika dia melihat Abraxus hendak mengambil kesempatan untuk menyerang lagi, ekspresinya berubah. Kemudian, amarah ringan mewarnai wajahnya yang menawan. Baru sekarang dia menyadari bahwa Abraxus benar-benar telah menepuk dadanya dengan cara seperti itu, menyebabkan hatinya memerah karena sedikit malu. Bagaimanapun juga, dia dan Abraxus sudah lama bersama. Mereka bahkan pernah tidur bersama berkali-kali sebelumnya. Meskipun dia terlihat seperti gadis remaja dan Abraxus terlihat seperti orang tua, ini hanya karena garis keturunan Phoenix-nya yang membuatnya tetap awet muda. Dalam benaknya, Abraxus mempermalukannya seperti ini sudah keterlaluan. Sepertinya selain penampilannya, dia juga memiliki temperamen remaja karena logikanya sama sekali tidak ada. Seolah-olah dia lupa bahwa dia datang ke sini untuk membunuh pria yang seharusnya dia anggap sebagai mantan kekasihnya. Melihat Abraxus hendak menyerang lagi, Elsie menjadi panik. Tunggu, tunggu, kita bisa bicara, kita bisa bicara. Sungguh lelucon, kengerian Dewa Abadi tanpa nama sudah diketahui semua orang. Di puncaknya, bahkan tuannya sendiri tidak akan bertahan lebih dari beberapa kali bertukar serangan dengannya, apalagi mereka. Sekalipun dia belum kembali ke puncaknya, fakta bahwa dia telah membunuh seorang leluhur, meskipun jauh lebih lemah daripadanya, hanya dalam beberapa jam sudah cukup untuk membangkitkan kembali rasa takut bawaannya. Dia mendapati dirinya gemetar tak terkendali. Hanya dengan satu tatapan, tetapi semangat juangnya telah sirna bersama angin. Dia tidak punya keinginan untuk melawan. Abraxus, yang sudah menantikan serangan susulan di dadanya, tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya melayang tepat di atas sosoknya yang terjatuh, ada sedikit tanda keengganan di matanya. Melihat ekspresinya, Elsie tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah karena malu. Permaisuri Elsie, kamu, bahkan jika Elsie tidak ingin bertarung lagi, itu tidak berarti mereka memiliki pikiran yang sama. Tidak apapun yang terjadi, Abraxus telah membuat mereka benar-benar marah dengan mengungkit masalah masa lalu. Namun, saat mereka melihat ke arah yang dituju tatapan Elsie, hanya mendapati mayat leluhur naga sedang dilahap dan dua leluhur peri dan malaikat ditahan oleh segerombolan boneka mayat Dewa Abadi, ekspresi mereka menjadi pucat. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa mungkin tidak akan butuh waktu setengah hari lagi sebelum kedua leluhur itu mengikuti jejak Atkin. Saat itu, jika Abraxus dan Dion bekerja sama, mereka akan tamat. Leluhur Heaven menggertakkan gigi, keengganan yang mendalam tampak di mata mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika keadaan terus seperti ini, mereka semua akan kehilangan nyawa di sini. Oh, kalian berdua akhirnya siap untuk bicara? Itu bagus kalau begitu, kata Abraxus sambil tersenyum. Masalahnya adalah, meskipun kalian bersedia, kalian harus berusahalah meyakinkan muridku untuk bersedia juga. Aku yakin kalian semua tahu sifatnya yang pemarah. Ekspresi Elsie berubah karena marah. Bahkan dalam situasi seperti ini, kamu masih ingin bersikap tidak masuk akal. Abraxus mengangkat alisnya seolah mendengar sesuatu yang lucu. Jika mereka lemah, bukankah mereka sudah mati? Menghadapi serangan 5 leluhur, apakah kau pikir karena aku pernah menganggapmu sebagai wanitaku, maka kau boleh bersikap keras kepala dan tidak masuk akal, kata Abraxus dengan jelas. Senyumnya menghilang. Namun, sementara orang lain mungkin akan terguncang oleh perubahan mendadak ini, Elsie sangat mengenal Abraxus.
Dion tidak bersikap lembut terhadap wanita manapun yang tidak dicintainya, tetapi Abraxas menganggap dirinya sebagai seorang pria sejati. Dia mencoba menanamkan prinsip ini kepada murid pertamanya namun tidak berhasil. Bukan saja dia tidak menunjukkan rasa takut, dia bahkan cemberut dengan agak menggemaskan. Jika para anggota Phoenix Hegemon melihat pemandangan ini, mungkin mata mereka akan langsung terbelalak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2306, di mana semuanya dimulai. HMPH, Abraxas mendengus dan mengalihkan pandangannya, tetapi jelas dia tidak berencana untuk membuatnya semakin sulit. Meski begitu, bukan berarti Dion tidak akan melakukannya. Bahkan jika aku setuju, aku bukanlah orang yang perlu kau yakinkan. Kau mungkin berpikir aku tidak masuk akal, tetapi ini tidak benar. Elsie tersenyum cerah, tampaknya telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Fakta bahwa kau memiliki kekuatan untuk melenyapkan kami tetapi tidak melakukannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Namun, jika kau tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, tidak akan ada alasan bagi kami untuk mempercayaimu bahwa semua ini direncanakan oleh orang lain, bukan? Jadi, bukankah aku bersikap masuk akal? Ekspresi Abraxas berubah. Meskipun ini agak masuk akal, tetap saja agak tidak memuaskan. Apapun yang kau katakan, aku bukanlah orang yang perlu kau yakinkan. Aku dapat menjamin bahwa tidak seperti kalian berdua yang perlu fokus pada satu pertempuran untuk mengeluarkan kekuatan penuh kalian, muridku tidak perlu melakukannya. Ini berarti bahwa dia menyadari semua yang terjadi di sini. Namun, dia masih berjalan menuju anak-anak nakal Jezabel dan Godfrey itu. Jelas, dia tidak mau berkompromi denganmu dengan mudah. Jadi, daripada mencoba merayuku, sebaiknya kau mencoba mencari cara untuk memuaskan amarahnya. Kalau tidak, lupakan saja rencanamu untuk keluar dari sini hidup-hidup. Ekspresi wajah Elsie dan Heaven berubah. Jika semua ini benar-benar direncanakan oleh orang lain, maka kita punya musuh bersama. Apa perlu bersikap tidak masuk akal seperti itu? Abraxas melirik mereka. Itu agak lucu. Bahkan jika itu mungkin benar, apakah menurutmu muridku akan percaya bahwa dia membutuhkan bantuanmu? Kedua leluhur itu membeku. Benar, dia memang seperti itu. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa dia akan merasa butuh orang lain selain dirinya untuk menang? Bukankah tindakan sederhana mereka yang berpikir seperti ini sudah merupakan harapan? Tanpa nama, kumohon, kami bersedia berkompromi. Dion terus berjalan seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia dengan malas memperhatikan boneka mayatnya yang memaksa Jezabel dan Godfrey ke sudut. Meskipun keduanya tampak dalam keadaan menyedihkan, Dion dapat mengatakan bahwa mereka akan menerobos pengepungan jika mereka diberi cukup waktu. Masalahnya adalah, apakah dia akan memberi mereka waktu itu? Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini berada dalam kendalinya. Bahkan, segala sesuatu di dalam beberapa dunia gelembung di area ini berada di telapak tangannya, apalagi harta karun Origin Source yang telah disempurnakannya dengan tangannya sendiri. Dia telah memantau situasi sepanjang waktu. Tangannya dengan santai terulur dari sakunya, menggambar sebuah lingkaran di udara dengan jarinya. Bersamaan dengan itu, rune kompleks yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi menjadi bentuk kecil yang tidak lebih besar dari telapak tangan. Baiklah, seru Elsie. Aku setuju dengan syarat apapun yang kau ajukan. Kita yang salah. Bagi pengamat luar yang tidak tahu apa-apa tentang situasi ini akan tampak terlalu aneh. Secara logika, kematian leluhur para malaikat atau elf seharusnya tidak ada hubungannya dengan leluhur Phoenix. Malah, itu seharusnya menjadi hal yang baik baginya. Setelah kedua hegemon ini kehilangan tulang punggung mereka, menaklukkan lebih banyak wilayah dan mengklaim lebih banyak sumber daya akan semudah membalikkan telapak tangan. Namun, Elsie yang sama ini, yang biasanya dikenal karena temperamennya yang acuh tak acuh, hampir memohon belas kasihan. Sayangnya, langkah kaki Dion masih belum berhenti. Ki jiwanya melonjak, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sial, Heaven, katakan sesuatu. Elsie mulai panik. Alasan dia begitu takut adalah karena jika Dion benar-benar membunuh mereka berdua, maka siapa yang akan menjadi target berikutnya akan terlihat jelas. Siapa yang akan membiarkan musuh yang tidak mereka percayai berada di pihak mereka saat mereka tidak membutuhkannya? Meskipun secara teknis mereka dapat dikatakan berada di pihak yang sama sekarang. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki keraguan? Meskipun Elsie telah mengucapkan semua kata-kata manis tentang mempercayai Abraxas dan Dion sekarang setelah kekuatan mereka melampaui mereka. Apakah dia benar-benar merasa seperti ini? Itu sangat tidak mungkin. Dia hanya tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dengan cara yang sama, jika Dion dapat mencabut mereka sepenuhnya, apakah ada kebutuhan untuk mengambil risiko? Oleh karena itu, jika Heaven ingin hidup, mereka harus berusaha sebaik mungkin atau mereka akan celaka. Heaven mengertakkan gigi sebelum akhirnya mencapai sebuah resolusi. Tanpa nama, seperti hegemonku bersedia memberikan sebotol embun tanpa bobot kepadamu.
Saat kata-kata itu keluar, Heaven membalikkan telapak tangan dan melemparkan botol, sementara hatinya terasa sakit. Heaven tahu bahwa ketulusan sebesar ini harus ditunjukkan. Menyerahkan harta karun itu langsung kepada Dion tanpa menyelidiki detail kesepakatan mereka adalah pilihan terbaik. Jika mereka membiarkan Dion melakukan pukulan mematikan, semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan dari mayat mereka. Melihat tekad Heaven, mata indah Elsie berkedip dengan sedikit keengganan meskipun faktanya dialah yang telah mendesaknya untuk bertindak. Setelah melirik ke arah Abraxas untuk meminta bantuan dan melihat bahwa dia mengabaikannya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menguatkan hatinya juga. Phoenix Hegemonku bersedia menyumbangkan 3 tetes esensi Phoenix murni. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia pun membalikkan telapak tangannya dan melemparkan sebuah botol ke depan. Tindakan Dion akhirnya berhenti, jarinya menghentikan lengkungan yang dibuatnya di udara. Dia melirik ke arah 2 botol itu dan tertawa kecil. Tidak buruk, tidak buruk. Mendengar perkataan Dion, ekspresi Heaven dan Elsie menjadi muram. Kalau saja ini tidak buruk, maka tidak ada harta karun yang layak dilihat di seluruh dunia ini. Tidakkah menurutmu kalian berdua harus menunjukkan ketulusan juga? Atau kau ingin mereka berdua menanggung semua beban untukmu? Dion tersenyum tipis ke arah Godfrey dan Isabel. Namun, bagi mereka, itu tidak ada bedanya dengan iblis yang menatap mereka dengan mata lapar. Saat itu, keduanya tengah berjuang di ambang hidup dan mati dan hanya ingin mencabik-cabik Dion dengan mata mereka. Namun pada akhirnya, mereka juga hanya bisa mendesah tak berdaya. Malaikat Hegemonku akan menyumbangkan beberapa air mata berkah. Hegemon periku akan menyumbangkan benih pohon dunia. Senyum Dion makin lama makin lebar. Seolah-olah dia telah merencanakan semua ini sebelumnya, saat keempat botol itu sampai di tangannya, dia membukanya dan menelan semuanya utuh. Pada titik ini, belum lagi keempat leluhur, bahkan ekspresi gurunya pun berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Dion akan melakukan hal seperti itu. Apakah dia mencoba mati? Meskipun mereka mengakui bahwa Dion masih lebih kuat dari mereka. Meskipun dengan mengandalkan harta karun yang dimurnikannya, mustahil tubuhnya bisa sekuat mereka dalam kondisinya saat ini. Menelan 4 harta karun seperti itu seperti meminta kematian datang lebih cepat. Namun, tidak terjadi apa-apa pada Dion. Jangankan mati, sesaat mereka merasa bahwa harta yang mereka berikan kepadanya tidak ada nilainya, seolah-olah dia baru saja memasukkan beberapa camilan ke dalam mulutnya. Tidak ada uang kembalian yang membuat mereka heran. Kalau begitu, mari kita mulai saja. Dion melanjutkan seolah tidak terjadi apa-apa. Kalian masing-masing kembali ke hegemon kalian dan persiapkan pasukan dalam skala besar. Aku tahu bahwa meskipun kalian menyerang rumahku, kalian semua adalah makhluk yang egois. Aku tidak percaya sedetik pun bahwa kalian telah mengeluarkan kekuatan penuh kalian. Namun, aku dapat berjanji kepada kalian bahwa jika kalian masih terus mencoba mempertahankan kartu truf kalian, kita semua akan segera mati. Beratnya kata-kata Dion menyebabkan mereka terdiam kaget. Apakah mereka membawa kekuatan penuh mereka ke sini? Jawaban yang jelas adalah tidak. Bagaimana mungkin? Mereka tidak yakin apa yang terjadi pada alam abadi. Bagaimana mereka bisa menjamin lebih banyak mata-mata tidak menunggu mereka meninggalkan hegemon mereka tanpa pengawasan untuk melancarkan serangan lagi? Jangan khawatir tentang hal-hal bodoh itu. Aku benar-benar tidak percaya betapa tidak kompetennya kalian semua. Sangat mudah untuk membedakan mata-mata dari orang lain. Mereka semua berambut hitam dan bermata emas. Mendengar kata-kata ini, para leluhur sekali lagi menunjukkan ekspresi aneh. Mereka benar-benar yakin bahwa ini tidak benar. Jika ini benar-benar sesederhana itu, bisakah mereka jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Ini jelas merupakan contoh lain bagaimana Dewa Abadi tanpa nama meremehkan kompleksitas suatu situasi hanya supaya ia bisa dengan bebas menyebut mereka bodoh. Lupakan saja, kumpulkan pasukan kalian dan bawa mereka ke sini jika kalian tidak ingin mati. Sesederhana itu, aku akan memberimu waktu 3 hari. Setelah itu kita akan berangkat. Berangkat kemana? Tanya Isabel dengan nada malu. Di mana? Dion menatap ke kejauhan dengan agak linglung. Di mana semuanya bermula? Alam fana. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2307, ketidakpedulian. Mortal Plane tengah kacau balau. Banyak yang tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu hari, mereka berada dalam ketenangan yang mendalam. Tetapi di hari berikutnya, mereka merasa seolah-olah dunia runtuh di sekeliling mereka. Perbedaannya sangat mencolok dan mengejutkan. Binatang buas menghancurkan daratan. Awalnya, hanya ada 1 atau 2. Namun, setiap kali mereka diserang oleh keluarga kerajaan Sacharo, akan muncul binatang buas lainnya. Tak lama kemudian, gerombolan itu menjadi terlalu banyak untuk dihadapi dan para pembudidaya fana terpaksa mencari perlindungan di balik tembok Kekaisaran Fana. Hanya bisa dikatakan bahwa desain pertahanan Kekaisaran Fana adalah yang terbaik yang pernah ada di dunia fana.
Tidak hanya alam semesta mereka diatur sedemikian rupa sehingga seseorang hanya dapat mengakses paling banyak 2 alam semesta lain dari satu titik. Masing-masing alam semesta juga sangat sulit untuk dinavigasi. Saat ini, klan Sacharo telah memanen bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk energi mereka. Akibatnya, alat navigasi utama langsung musnah. Sebagian besar alam semesta di bawah kendali kekaisaran mortal dipenuhi dengan hamparan hitam yang tak berujung. Sehingga sulit untuk mengetahui apa yang ada di atas dan apa yang ada di bawah, apalagi menemukan arah dan lokasi seseorang. Seolah hal ini saja tidak cukup. Para Sacharo tidak hanya memusatkan semua populasi manusia dalam satu susunan planet di setiap alam semesta, menciptakan sistem tata surya sementara dengan beberapa planet yang dapat dihuni. Tetapi mereka juga dikelilingi dan dilindungi oleh formasi lubang hitam yang dapat membantai makhluk tinggi seolah-olah mereka adalah anak-anak. Bagian terburuk dari semua ini bagi siapapun yang menyerang mereka dari luar adalah jika melalui suatu keajaiban mereka memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melewati medan lubang hitam ini. Mereka akan menemukan bahwa susunan planet telah lama dievakuasi, yang membuat semua pekerjaan mereka menjadi tidak berarti. Seperti ini, meski dalam situasi seperti ini, korban di dalam kekaisaran fana bisa dikatakan sangat kecil, bahkan mendekati nol. Namun, ini tidak berarti situasinya baik-baik saja. Hanya ada begitu banyak alam semesta dan begitu banyak titik evakuasi yang tersisa. Begitu orang-orang kekaisaran mortal kehabisan tempat untuk melarikan diri. Bukankah mereka akan tamat? Pada saat itu, sesosok tubuh berdarah turun ke planet Soren. Wajahnya sehalus malaikat, tetapi luka-luka mengerikan tersebar di sekujur tubuhnya. Meski begitu, wajahnya tetap tegap dan penuh percaya diri. Rambutnya yang ungu berkibar tertiup angin, aura bak ratu yang menenangkan hati rakyat. Jika seseorang berhasil mengatasi rasa penasarannya terhadap kecantikannya, terlihatlah ada sesuatu yang menggantung di punggungnya. Setelah diperiksa lebih lanjut, terlihatlah bahwa sesuatu ini sebenarnya adalah seorang wanita muda. Keadaannya tampak beberapa kali lebih buruk daripada kecantikan berambut ungu yang turun dari langit seperti peri. Si cantik berambut ungu mendesah. Gadis kecil yang ceroboh, apa yang akan ibumu lakukan jika sesuatu terjadi padamu? Siapa lagi yang bisa menjadi gadis cantik berambut ungu ini kalau bukan Madeline? Dia menganggap Little Alona sebagai putrinya sendiri. Tidak berbeda dengan Luna atau istri Dion lainnya. Jadi, melihat Alona dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kalau bukan karena menyelamatkan gadis kecil itu, dia pasti sudah melampiaskan semua amarahnya saat itu juga. Madeline mendongak dan melihat Ellie berlari ke arahnya. Dibandingkan dengan masa lalu, Ellie jauh lebih percaya diri dan kuat. Setelah menyadari sifat sejati kemampuannya, yaitu pemahaman tentang Tao, ia tidak lagi menjadi orang lemah yang dikendalikan orang lain. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak puas adalah bahwa ia harus tetap berada di planet Soren sebagai garis pertahanan terakhir, sementara istri dan putranya berada di garis depan. Namun, itu tidak dapat dihindari. Jika ia pergi ke garis depan, ia hanya akan dapat menggunakan Dao tingkat 9. Namun, di sini, ia bahkan dapat menggunakan hukum tingkat 9 berkat jembatan ke medan perang kuno yang dibangun Ri dan Luna bersama-sama. Menggunakan pemahaman kekosongan Ri dan kendali energi Luna, jembatan ini tercipta. Hasilnya, Ellie mampu memanfaatkan hukum medan perang kuno dan dengan demikian menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada biasanya. Tolong jaga dia, Ellie. Aku akan pergi sekarang. Ellie mengangguk, memeluk keponakannya. Ia hanya bisa menggelengkan kepala saat melihat keadaan keponakannya. Ia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang telah dialami keponakannya. Saat Ellie mendongak, ia mendapati Madeline telah menghilang, menyebabkan ekspresinya berubah. Ia baru menyadari ada sesuatu yang aneh pada Madeline, tetapi saat ia ingin bertanya, Madeline sudah menghilang. Madeline berjalan melintasi langit, amarah tampak jelas di pupil matanya. Dia bukan orang yang suka kekerasan dan konflik. Jika itu terserah padanya, dia akan menghabiskan hari-harinya dengan mengurus kebun dan anak-anak yang suatu hari ingin dia miliki. Dia ingin memiliki keluarga di sekelilingnya sehingga setiap hari bisa dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Namun, rasanya seperti ada bahaya baru yang mengintai di setiap sudut. Setiap kali bahaya itu muncul, suaminya akan menanggung semuanya dan dia jarang mengalami kesulitan sama sekali. Tampaknya sebelum ada yang mengancamnya, suaminya akan menyerbu dan menghancurkan semua yang menyakitinya. Kalau dipikir-pikir, kapan terakhir kali dia menderita semacam keluhan? Bukankah itu saat dia masih remaja dan tuannya menculiknya? Sejak Dion membawanya kembali ke sisinya. Apakah dia pernah mengalami hal seperti itu lagi? Berpikir sampai di titik ini, meskipun amarah terpancar di matanya, Madeline tidak dapat menahan senyum seperti bunga yang sedang mekar. Suaminya selalu melindunginya, meskipun penuh bahaya, dapat dikatakan bahwa ia telah menjalani kehidupan yang nyaman. Bagaimanapun juga, ini adalah dunia kultivasi,
bagaimana mungkin tidak ada masalah yang perlu dibicarakan? Namun, di hadapan suaminya, banyak dari masalah ini yang tidak berarti. Namun, sekarang, lelaki itu tidak ada di sini. Namun, dalam benaknya, lelaki itu tidak perlu ada di sini. Tunggu istrimu di alam abadi. Madeline berpikir sambil tersenyum. Kali ini, sebaiknya kau berikan aku beberapa bayi untuk digendong. Hal-hal yang berkaitan dengan alam fana, entah itu sapientia, binatang hampa, atau the entity, dia akan menghapus semuanya. Senyum Madeline menghilang, digantikan oleh tekad kuat yang membuat jubah putihnya berkibar. Sosoknya yang indah meluncur di udara, satu langkah membawanya maju beberapa kilometer. Dalam sekejap, dia telah muncul di atas planet Sapientia, menatap ke bawah dengan dingin ketika derak samar api ungu menyala dan memercik di sekitar tubuhnya. Di langit, 3 mayat melayang di angkasa yang luas, bahkan mengerdilkan planet tempat mereka jatuh ke orbit. Tidak mengherankan bahwa mereka semua adalah binatang hampa, yang masing-masing telah dibantai oleh Little Alona. Namun, yang dirasakan Madeline bukanlah rasa bangga terhadap putrinya karena melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, dia malah semakin marah. Mereka mengirim 3 makhluk hampa untuk mengejar seorang gadis kecil sementara mereka terus bersembunyi di dalam cangkang kura-kura kecil mereka. Dong, aura Madeline sendiri menekan planet itu begitu kuat hingga planet itu bergetar. Sapientia di dalam penghalang itu gemetar ketakutan. Bahkan Alona tidak menyebabkan planet mereka berguncang dan bergerak seperti ini. Meskipun jelas selama pertempuran Alona bahwa dia pasti menahan diri terhadap mereka, ada kemungkinan juga bahwa Madeline masih menahan diri juga. Pada saat itu, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Kaisar Saerus Sapientia yang selalu tampak acuh tak acuh terhadap segala hal tiba-tiba berdiri dan melangkah maju. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang, muncul di atas planet dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Jubah emasnya berkibar di udara saat dia berdiri tidak sampai 10 meter dari Madeline, kedua tangannya tergenggam di belakang punggung dan wajahnya tanpa ekspresi. Jadi, akhirnya kau di sini, katanya acuh tak acuh. Sebagai ciptaan klan Sapientia, sudah saatnya kau bertanggung jawab atas tugasmu, bukan? Mata Madeline menyipit. Seharusnya tidak mungkin mengetahui asal-usul Sapientianya, setidaknya tidak melalui cara normal. Dan, yang lebih penting lagi, dia telah membakar darah ini dari dalam tubuhnya. Nama saya Madeline Sacharo. Bagaimana Anda ingin meninggal? Respons Madeline sama acuhnya. Namun, hal itu membuat pendiriannya menjadi sangat jelas. Martabat klan Sacharo tidak akan diinjak-injak, dan tentu saja tidak oleh orang seperti ini. Sapientia, mereka tidak pernah menjadi keluarganya, dan tidak akan pernah menjadi keluarganya. Hanya karena kata-katanya saja, orang ini pantas mati 1000 kali lipat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2308, gratis. Ketidakpedulian Madeline membuat Kaisar Saerus Sapientia mengangkat sebelah alisnya. Akhirnya, dia menggelengkan kepala seolah-olah sedang mengamati seorang anak yang telah mengecewakannya. Apakah kau percaya bahwa dengan membakar darah Sapientiamu dan menghancurkan harta karun mata yang diberikan kepadamu saat lahir, kau kini telah terbebas dari kami? Kau tidak dapat memahami kekuatan klan Sapientia kami. Apakah kau benar-benar percaya bahwa warisan yang kau peroleh dari seorang half transenden dapat mengubah sesuatu? Madeline tetap tanpa ekspresi. Dia tidak tergerak sedikit pun oleh kata-kata ini, dan orang ini tidak layak menggoyahkan tekadnya. Itulah kenyataannya. Darah Sapientia milik Madeline terbakar habis setelah bersentuhan dengan warisan yang ditinggalkan oleh Amethyst. Namun, siapakah Amethyst jika dibandingkan dengan raksasa yang bernama Sapientia? Perbedaan di antara mereka bagaikan air dan lumpur atau langit dan bumi. Sungguh menggelikan untuk mencoba menarik garis penghubung. Kalau begitu, bagaimana mungkin masalah ini berakhir di sana? Dari cara Saerus berbicara, dia tidak hanya menyadari apa yang terjadi hari itu, dia juga tidak mau repot-repot mengurusinya. Bahkan, dia tidak mau membicarakannya sampai saat ini. Begitulah cara dia meremehkan tindakan yang diambil Amethyst. Mengenai bagaimana Amethyst mengetahui hal-hal ini atau bahkan menyadari bahwa tindakan pencegahan harus diambil terhadap klan bermata emas ini, mungkin Saerus tahu, atau mungkin tidak. Apapun itu, tampaknya jawaban atas hal ini tidak mengubah apapun baginya. Melihat reaksi Madeline, atau ketiadaan reaksi, Saerus tak kuasa menahan tawa. Segala sesuatu selalu berada dalam genggamannya, dan akan selalu berada dalam genggamannya. Dia adalah Sapientia, Sapientia sejati. Tak ada yang dapat menggoyahkannya. Senjata terkuat di dunia adalah informasi. Sapientia yang menonton dari pinggir lapangan tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Selama mereka mengenal kaisar ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan sesuatu yang mendekati apa yang dapat dianggap sebagai emosi. Ini semua lelucon yang hebat. Hanya sekelompok semut kecil yang mencoba membunuh seekor gajah. Saat ia terus tertawa, volume suaranya bertambah.
Pada akhirnya, suaranya menggelegar. Jika yang bisa didengar hanya tawanya, orang akan mengira ia telah kehilangan akal sehatnya. Namun, jika Anda memadukannya dengan wajahnya yang tenang, dikotomi itu sangat mencolok hingga membingungkan. Sekarang aku mengerti, kata Saerus setelah kembali tenang. Kau benar-benar bodoh. Kau tidak tahu apapun tentang kehidupan pertamamu. Mungkin jika kau tahu, kau akan mengerti mengapa sikapmu sekarang begitu menggelikan. Aku bertanya-tanya, jika para malaikat tahu bahwa Dewi Suci mereka sekarang adalah anggota klan Sapientiaku, berapa banyak leluhur mereka yang akan merangkak bangkit dari kubur? Untuk pertama kalinya Madeline mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan pria ini. Kehidupan pertama, malaikat, Dewi Suci, bukankah Dewi Suci adalah wanita yang disebut Liliana sebagai pemimpinnya? Bukankah dia wanita yang memiliki cinta bertepuk sebelah tangan terhadap murid pertama Abraxus? Tentu saja, dia mengenali nama itu. Lagi pula, Dion tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Sebagai suami istri, mereka terlalu banyak mengobrol, sampai-sampai terkadang mereka hanya diam dan menikmati kebersamaan. Ketika hubungan mencapai tahap seperti itu, apa yang tidak bisa mereka bicarakan saat itu? Meskipun kebingungan, Madeline adalah wanita yang cerdas. Ada banyak hal aneh yang telah ia sadari tentang ingatan dan kecerdasan Dion. Ia pasti sudah menyebutkannya jauh sebelumnya jika saja Little Yang dan Little Yin tidak menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa mungkin dia benar-benar Dewi Suci Saerus yang disebutkan. Dan, mungkin, Dion benar-benar murid pertama Abraxus. Dalam hal itu, banyak hal menjadi lebih masuk akal. Namun jika semua ini benar, apa hubungannya dengan para malaikat? Mengapa Saerus peduli jika dia sekarang adalah Sapientia? Bukankah itu hanya kebetulan? Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa ditertawakan? Siapa yang peduli darah apa yang mengalir di nadinya? Sejauh yang dia ketahui, dia adalah seorang Sacaro mulai sekarang sampai mati. Saya tetap harus memuji para malaikat. Mereka sebenarnya punya rencana cadangan. Namun, siapa yang tahu bahwa suami dari harta karun kecil mereka akan merusak rencana kedua itu juga? Faktanya, rencana kedua mereka sangat tidak kompeten sehingga dia malah berpihak pada orang-orang yang seharusnya dia kalahkan karena wanita yang dicintainya juga kebetulan seorang Sapientia. Ini hanyalah hasilnya. Ini adalah keniscayaan dari semuanya. Ketika Anda mencoba melawan tatanan dunia, hanya kegagalan yang menanti Anda. Apakah itu sepadan? Mengorbankan hidupmu untuk seorang pria yang pergi dan membawa 7 wanita untuk kau bagi dengannya? Apakah itu sepadan? Mereinkarnasi semuanya agar kau bisa memiliki darah Sapientia mengalir di nadimu? Apakah itu sepadan? Memilih seorang pria yang merupakan perwujudan dari semua yang kau lawan? Saerus sudah lama mendapatkan kembali ketenangannya. Wajahnya sekali lagi tanpa ekspresi. Ia berbicara seolah-olah ia sedang mencoba mengarahkan seorang junior, mengajari Madeline bagaimana seharusnya segala sesuatu berjalan dan bagaimana seharusnya sesuatu tidak berjalan. Ketika bekerja melawan tatanan dunia, hanya kegagalan yang menanti Anda. Itu kalimat sederhana. Kalimat itu bahkan terlontar di antara ocehan-ocehan lain yang tak terhitung jumlahnya yang seharusnya lebih mengguncangnya. Namun, entah bagaimana, kata-kata itu bagaikan batu yang dilempar ke danau tenang yang merupakan hatinya. Kalimat ini menyatukan semuanya. Jalan kekacauan, bukankah ini tujuan mereka sebenarnya? Mereka melihat bahwa tatanan alami dunia cenderung menuju kekacauan, jadi mereka menerimanya dengan sepenuh hati. Inilah tujuan mereka, untuk tunduk pada hal yang tak terelakkan. Namun satu kalimat ini, yang kemungkinan besar diucapkan Saerus tanpa banyak pertimbangan atau pertimbangan, membuatnya dipenuhi rasa jijik yang tak berujung. Ketika Madeline mulai memikirkan hal ini, Saerus tampaknya menyadari perubahan ini. Ekspresinya berkedip dengan sedikit kerutan sebelum kembali tenang sekali lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena ini cara yang kau inginkan, aku tak keberatan. Saerus berkata acuh tak acuh. Namun, tak lama lagi kau akan menyadari bahwa tak ada gunanya melakukan apapun. Sebentar lagi, semua ini akan berakhir. Aku tak keberatan menghibur Dewi Suci yang terkenal itu untuk saat-saat terakhirnya. Aku merasa kasihan padamu. Ini baru kedua kalinya Madeline berbicara. Kata-katanya sama singkat dan padatnya seperti pertama kali, tanpa sedikit pun perubahan pada sikap acuhnya. Dia sudah lama mendapatkan kembali ketenangannya. Secercah amarah melintas di mata Saerus. Namun, amarah itu segera tertahan. Pada akhirnya, matanya tampak menyipit sesaat. Jubah emasnya berkibar di bawah momentumnya yang perlahan tumbuh. Punggungnya tetap tegak dan tangannya tetap tergenggam di belakang punggungnya. Putrimu, ya, berhasil membunuh 3 dari mereka sebelum kau menyelamatkannya. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa kau bunuh. Seolah suaranya adalah isyarat, kekosongan itu retak dan pecah sekali lagi. Namun, kali ini, itu tidak sesederhana hanya 1 atau 2 binatang kehampaan.
Gerombolan yang jumlahnya bisa dihitung dalam lusinan mulai perlahan-lahan memperlihatkan diri. Mata Madeline menyipit, api ungu mengepul keluar dari tubuhnya. Bahkan dengan pemandangan di depannya, dia tidak tampak gentar sedikit pun. Kau telah menopang langit untukku sepanjang hidupku. Biarkan ini jatuh ke pundakku. Aura Madeline terus tumbuh. Rambutnya memanjang, menjadi putih cemerlang bersama dengan mata dan alisnya. Dalam sekejap, dia tampak tidak berbeda dari seorang dewi, memancarkan kemurnian dan kesempurnaan. Di satu sisi, seberkas kegelapan mendekat. Dan di sisi lain, dinding cahaya putih melawan semuanya. Seorang wanita berdiri sendiri di langit, wajahnya memancarkan kecantikan dan kepercayaan diri. Pada saat ini, sebuah planet biru dan hijau yang familiar bergetar pelan. Di dalam katakombe, tangan yang pernah mengejutkan Dion saat remaja masih tergantung longgar. Rantai di pergelangan tangannya tidak bergerak selama beberapa ratus tahun terakhir, juga tidak dalam beberapa ribu tahun terakhir. Tetapi pada saat itu, tangan besarnya berkedut. Awalnya, momen itu samar dan hampir tidak terlihat. Namun, seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa tangan itu perlahan mengepal. Saat jemarinya menggenggam telapak tangannya, seakan-akan dunia runtuh. Dang, 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 lengan bawah sang entitas mengepal, menghancurkan rantai itu menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sang entitas, setelah bertahun-tahun di penjara, bebas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2309, Darah dan Daging. Medan perang garis depan Kekaisaran Mortal. Perang besar tengah melanda kedalaman angkasa. Tanpa latar belakang bintang, rasanya seolah-olah mereka semua tenggelam dalam kegelapan tak berujung, serangan-serangan melesat ke kejauhan dan ditelan oleh luasnya alam yang tak berperasaan. Di barisan terdepan, ada seekor binatang buas yang cantik. Meskipun bulunya penuh luka dan bercak darah, fakta ini tetap tidak dapat disangkal. Tubuhnya indah dan memiliki fleksibilitas ramping serta kekuatan rubah. Kedua ekornya bergoyang liar, satu membawa angin es yang kencang dan yang lainnya menghancurkan dan mengumpulkan kekosongan tanpa hukuman. Tampaknya dengan binatang buas ini bertindak sebagai pemimpin, banyak binatang buas di pihak lawan menderita kekalahan demi kekalahan. Tidak mampu mempertahankan kendali penuh atas kehampaan seperti yang biasa mereka lakukan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka sudah sangat tertekan oleh tindakan surga, dan sekarang mereka telah bertemu musuh yang menjadi kutukan bagi keberadaan mereka. Jika makhluk hampa itu memiliki emosi untuk dibicarakan, sudah jelas mereka akan merasa sedih. Namun, apakah mereka memiliki pikiran seperti itu? Apakah mereka memiliki pikiran sama sekali? Mereka bagaikan mesin pembunuh yang tidak punya pikiran, yang hanya ingin melahap segalanya. Mereka tidak peduli pada apapun, tidak menginginkan apapun, tidak merasakan apapun. Inilah makhluk-makhluk yang telah lama dilawan oleh alam abadi. Namun sekarang, mereka telah mengalihkan perhatian mereka ke bagian terbawah dari alam fana. Rubah cantik itu meraung, pancaran sinar biru dan hitam yang berputar-putar keluar dari mulutnya dan merobek lubang pada binatang hampa lainnya. Cakarnya menyerang dengan cepat dan membelah cakar lainnya menjadi dua. Si rubah cantik ini tidak sendirian. Hanya ada beberapa ratus orang yang ambil bagian dalam pertempuran ini, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dari wilayah penguasa sisi ketiga. Di medan perang seperti itu, siapapun yang lebih lemah dari ini hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke rahang kematian. Dalam situasi seperti itu, pilihan apa yang dimiliki Kekaisaran Fana? Wih, lindungi aku! Sebuah suara halus terdengar melalui kehampaan. Seorang wanita cantik berambut emas melangkah maju, bulan keemasan cemerlang muncul di langit di atasnya. Sinar keemasan yang berkilauan jatuh dari bulan seperti hujan pedang. Seolah memurnikan tanah, suara mendesis dan berderak dari daging yang terbakar memenuhi udara saat makhluk hampa dibombardir. Pada saat-saat itu, bau mereka yang sudah menjijikkan dan memuakkan menjadi lebih buruk. Seberkas cahaya merah melesat dari mata salah satu makhluk hampa, merobek udara dan menuju ke arah si cantik ini. Seolah menduga hal itu, Ri bereaksi cepat dan meraung sekali lagi. Awan ki hampa muncul, menelan pilar merah dan memantulkannya kembali. Kedua wanita itu terengah-engah, stamina mereka mencapai titik puncaknya. Meskipun makhluk hampa ini sangat tertekan, yang paling sulit untuk ditekan adalah kekuatan tubuh. Sudah hebat bahwa surga tidak mengizinkan makhluk hampa menggunakan ki hampa di atas alam fana. Namun, tubuh mereka masih sangat besar dan kokoh. Hanya untuk menimbulkan sedikit kerusakan saja mereka harus mengerahkan seluruh tenaga. Atau bahkan jika mereka berhasil memotong lapisan luar mereka yang kuat, itu akan menjadi luka yang sangat kecil dan tidak berarti sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Beruntungnya, bahkan saat mereka mengatur napas, kedua wanita itu tidak sendirian di medan perang ini. Dua garis merah melesat di udara. Yang satu berwarna merah karena sepasang sayapnya yang berkilauan dengan kilau yang indah, sedangkan yang satunya lagi berwarna merah karena menjadi bola api yang menyala-nyala.
Seorang wanita dipenuhi dengan hasrat membunuh yang tak berujung dan haus darah sementara yang satunya lagi tampaknya ingin melihat dunia terbakar. Tak satu pun dari mereka menahan diri sedikit pun, aura mereka mencapai puncak yang membara. Telapak tangan Amporae terbalik, gelang emas yang selalu melingkari pergelangan tangannya mengembang menjadi kecapi yang tak ragu-ragu ia petik senarnya. Suara pembunuhan dan darah menghujani langit, membentuk awan merah di atas yang menghujani dengan cairan kental dan lengket. Teriakan nyaring datang dari Clara, angin kencang dan api melonjak dari tubuhnya dan menyelimuti awan di atas. Tiba-tiba, hujan yang hanya bisa berasal dari neraka berdarah turun seperti meteor yang menyala, menutupi medan perang dalam serangan yang menggila. Raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terdengar, membuat tidak mungkin untuk mendengar apapun kecuali suara kematian. Di tengah formasi prajurit Mortal Empire, Luna berdiri bagaikan dewi abadi, jubahnya berkibar seolah tak tertiup angin. Sosok mungilnya tampak jauh lebih besar daripada kehidupan nyata pada saat itu, momentumnya terus meningkat setiap detiknya. Dia mengangkat tangannya ke langit, merasakan seluruh ki hampa di sekelilingnya. Meskipun wajahnya tenang dan tanpa emosi, seperti wanita-wanita Dion lainnya, gelombang pasang yang mengamuk tak dapat menahan diri untuk mengirimkan gelombang ke dalam hatinya. Ini sudah menjadi garis pertahanan terakhir. Satu-satunya tempat yang tersisa bagi makhluk-makhluk hampa ini untuk menyerang adalah alam semesta ibu kota kekaisaran mortal. Tentu saja, jika itu ada di sana, mereka akan jauh lebih kuat. Bukan hanya penanggulangan mereka yang terkuat di ibu kota, tetapi mereka juga lebih kuat. Dengan memanfaatkan koneksi ke medan perang kuno, baik dia maupun Ellie dapat menunjukkan kecakapan bertarung para dewa. Jika makhluk hampa benar-benar berani datang, mereka akan tamat. Tetapi, tidak peduli bagaimana Luna memikirkannya, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dari mana datangnya makhluk hampa ini? Apakah ini fenomena alam? Atau ada yang mengirim mereka? Jika memang yang terakhir, dari mana orang ini berasal? Yang Luna tahu hanyalah bahwa binatang-binatang terkutuk itu berani menyentuh putrinya. Hingga saat ini, dia belum tahu apapun tentang apa yang menyebabkan luka-luka Alauna saat ini, jadi dia tidak tahu bahwa binatang-binatang itu dipanggil oleh Sapientia, atau mungkin dia akan lebih khawatir. Yang dia tahu sekarang hanyalah dia ingin binatang terkutuk ini mati. Segel, setelah akhirnya mengumpulkan cukup ki hampa, Luna bertindak, gaunnya yang berkibar semakin bertambah beberapa kali lipat. Semua orang mundur serempak. Mereka sudah lama terbiasa dengan taktik itu. Dalam setiap pertempuran di setiap garis pertahanan, mereka akan membunuh sebanyak mungkin binatang buas. Begitu mereka mencapai batasnya, mereka akan menyerahkannya kepada Luna yang akan menghabiskan seluruh pertempuran untuk mengumpulkan ki kehampaan. Pada saat itu, dia akan menggunakan ki yang terkumpul untuk membentuk segel yang akan membuat mereka terperangkap selama beberapa bulan. Kemudian, mereka akan mundur ke garis pertahanan berikutnya. Kali ini adalah saat terakhir mereka bisa melakukan ini. Namun, ini bukan saatnya untuk putus asa. Mereka hanya bisa senang karena akhirnya bisa beristirahat. Seperti ini, mungkin mereka bisa menikmati saat-saat terakhir mereka. Kandang ki hampa terbentuk dengan cepat. Meskipun telah mengalaminya beberapa kali, binatang hampa hanyalah makhluk yang tidak punya pikiran. Bagaimana mereka bisa menemukan cara untuk menangkalnya? Tanpa ketegangan, mereka terjebak sekali lagi. Luna bernapas dengan berat. Yang ini seharusnya bertahan selama 3 bulan. Kerja bagus, Luna, Clara berkata dengan ekspresi agak getir, melayang ke sisi istri saudarinya. Rambutnya masih berkilauan dengan beberapa api yang dengan cepat mereda. Luna menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Hanya sedikit, suasana menjadi sedikit serius. Mereka semua tahu bahwa ini adalah kali terakhir mereka bisa menggunakan taktik ini. Kali berikutnya, mereka harus memenangkan perang ini untuk selamanya, atau mereka semua akan mati. Masih belum ada kabar dari adik Madeline? Tanya Jade agak khawatir. Karena yang diterimanya hanya desahan, jawabannya menjadi jelas. Kuharap dia baik-baik saja, ucap Lilirih. Tak seorang pun dari mereka yang berpikir tentang kemungkinan Madeline meninggalkan mereka. Ini adalah bentuk kepercayaan yang mereka miliki satu sama lain. Mereka yakin bahwa satu-satunya hal yang dapat menghentikan Madeline untuk berada di sini adalah cobaan yang bahkan lebih berat dari apa yang mereka alami sekarang. Baiklah, cukup meratapi nasibmu. Jade berkata sambil tersenyum cerah. Ayo kita istirahat. Dion tidak ingin melihatmu seperti ini. Para wanita itu tersenyum. Di antara mereka semua, dapat dikatakan bahwa kepribadian Jade paling mirip dengan Dion. Meskipun ia tidak memiliki kesombongan seperti Dion, ia memiliki kecerdasan dan selera humor seperti Dion. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya kembali menjadi dirinya yang dulu, sehingga ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok mereka meskipun bukan salah satu istri Dion. Pada saat itu, sesuatu yang sama sekali di luar dugaan mereka terjadi. Langit runtuh,
Hamparan hitam di atasnya bergetar, berguncang, dan akhirnya pecah, hancur menjadi pecahan-pecahan kecil ruang dan ki hampa yang tak terhitung jumlahnya. Oh, tidak, mata Luna membelalak. Dia langsung merasakan bahwa penjara hampa miliknya telah terpengaruh. Pecahan-pecahan ki tajam yang tak terhitung jumlahnya bersiul di udara, menghantam kandang itu hingga muncul lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Melihat ini, Ri menggertakkan giginya. Bangun, benar-benar lengah, para prajurit kekaisaran Fana benar-benar kacau balau, keputusasaan tergambar di seluruh wajah mereka. Di awal perang ini, mereka mengira bahwa hanya masalah waktu sebelum kaisar mereka muncul. Namun, seiring berlalunya waktu, mereka menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi padanya. Jika bukan karena permaisuri mereka yang terus-menerus mengambil alih barisan terdepan, membuat mereka terlalu malu untuk melarikan diri sendirian dan membiarkan wanita menghalangi mereka. Mungkin mereka sudah lama meninggalkannya dan beralih ke alam abadi, lolos dari nasib ini. Tentu saja, ada beberapa dari mereka yang melakukannya secara rahasia. Jangankan beberapa ratus, dengan sumber daya yang ditinggalkan Dion, seharusnya ada puluhan ribu penguasa tiga sisi yang tertinggal untuk melindungi kekaisaran Fana. Namun, bukankah sekarang hanya ada beberapa ratus dari mereka? Mereka hanya bisa menghela napas. Karena ini adalah pilihan mereka, mereka hanya bisa bertahan sekarang. Bukankah itu hanya kematian? Mungkin jika mereka beruntung, siklus reinkarnasi tidak akan terpengaruh dan mereka akan memiliki kesempatan lagi. Mereka semua sudah percaya pada kurungan hampa Luna, jadi tak seorang pun dari mereka mengambil tindakan pencegahan. Jadi, ketika mereka melihat segerombolan tentakel melesat bebas dan menyerbu ke arah mereka, banyak dari mereka yang hanya bisa memucat. Jade telah berada paling depan, membersihkan jalan bagi serangan gabungan Clara dan Amporae. Dan sekarang dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat anggota tubuh yang menopang beban dunia itu berusaha menghancurkannya dalam satu pukulan. Pemandangan itu sendiri sangat dahsyat. Setiap bangunan sebesar bulan, runtuh dengan kecepatan yang tak terbendung. Jade tersenyum tipis sebelum kejadian ini. Ia telah membangkitkan kembali ingatannya sejak lama. Ia sangat sadar bahwa ia telah menyebabkan kematian Nona Everdeen. Meskipun ia telah mampu melupakan kejadian ini, itu hanya karena ia ingin membalas kebaikan dunia sebanyak yang ia bisa. Ia ingin berbuat baik sebanyak mungkin dan meninggal dengan hati nurani yang bersih. Melihat serangan-serangan itu menghampirinya, dia merasa damai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2310, Api Hitam. Giok, teriakan demi teriakan terdengar. Mendengarnya, hati Jade terasa hangat. Ia memang hidup dengan baik, memiliki banyak saudara perempuan yang merawatnya di saat-saat terakhirnya. Satu-satunya penyesalan yang ia rasakan adalah tidak dapat bertemu dengan lelaki itu lagi. Meskipun ia merasa tidak pantas mendapatkan cintanya, berada di sisinya untuk sementara waktu saja sudah cukup. Andai saja ia tidak begitu keras kepala di masa lalu. Berani sekali kau mencoba menyentuh istriku. Suara itu terdengar tiba-tiba. Nadanya acuh tak acuh dan angkuh, seolah kata-kata itu diucapkan dengan ceroboh. Namun, kata-kata itu berhasil meredam raungan binatang buas dengan sangat mudah. Punggung lebar muncul di hadapan Jade. Ia tidak tahu kapan punggung itu muncul atau bagaimana itu bisa muncul. Namun, matanya tanpa sadar berair saat melihatnya. Seorang pemuda dengan satu tangan terlipat di belakang punggungnya dan telapak tangan lainnya menghadap ke depan tampaknya menjadi satu-satunya garis antara binatang buas yang mengamuk dan kematian. Mereka yang tidak langsung mengenalinya masih merasakan keputusasaan yang tak berujung. Namun, pemandangan berikutnya mengejutkan mereka semua. Serangan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing sebesar bulan, tiba-tiba terhenti sebelum mencapai telapak tangan pemuda ini. Detik berikutnya, mereka semua meledak menjadi hujan darah dan daging. Satu-satunya yang bereaksi bukan hanya Jade. Pemandangan punggung itu terlalu familiar bagi mereka semua. Pemandangan itu sudah terlalu lama ada dalam pikiran dan mimpi mereka. Ditambah lagi, siapa lagi yang akan memasuki medan perang seperti ini tanpa mengenakan apapun kecuali kain tipis itu, bahkan tanpa harta pertahanan yang bisa dibicarakan? Hanya ada satu jawaban, suami mereka. Jade sangat terkejut hingga butuh beberapa saat untuk menyadari apa yang dikatakan Dion. Istrinya, dia menganggapku sebagai istrinya, berpikir sampai di titik ini, wajahnya yang halus tak dapat menahan diri untuk berseri-seri saat darah mengalir ke pipinya yang lembut. Dia menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Semua kecerdasan dan kepintarannya seakan lenyap bersama angin. Dia jelas bukan orang seperti ini di masa lalu. Jadi Dion yang pertama kali ditemuinya pasti akan memberikan komentar yang cerdas atas apa yang baru saja dikatakannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dia telah melalui banyak hal. Hal itu dikombinasikan dengan betapa tidak tegasnya Dion di masa lalu dalam hal hubungan menyebabkan keadaannya saat ini. Ri, Clara, Amporae, dan Luna berdiri mematung di tempat. Mereka saling mencubit pelan seolah berusaha memastikan apa yang mereka lihat bukanlah mimpi.
Suara itu nyata. Punggung itu nyata. Pemandangan di hadapan mereka, itu nyata. Mata mereka berkaca-kaca, kecuali Amporae yang tampaknya masih mampu menahan emosinya, yang lain tidak dapat menahannya, pikiran dan perasaan mereka tentang abad lalu meluap seperti banjir. Dion hampir tidak dapat berbalik dan tersenyum sebelum segerombolan tubuh lemah menyerangnya dari segala sisi. Karena terkejut, ia hampir kehilangan keseimbangan di udara, berharap ia memiliki lebih banyak lengan untuk memeluk mereka semua. Jade berdiri di samping, kegugupan masih mewarnai wajahnya. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa keempat orang itu memang ada di belakangnya. Mungkin ketika Dion mengatakan istri, ia sama sekali tidak merujuk kepadanya. Ketika dia memikirkan hal ini, meskipun hatinya sedikit sedih, dia tetap tersenyum hangat. Dia ingin melihatnya lagi, dan disinilah dia. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kamu tidak akan pergi? Jade terkejut mendengar suara yang muncul di sampingnya. Butuh sedetik baginya untuk menyadari bahwa Amporae berdiri di sampingnya. Kakak Amporae, kau harus pergi. Jika kau terlalu tabah, adikku tidak akan senang. Bahkan setelah bertahun-tahun, Jade tidak lupa bahwa dia lebih tua dari Dion. Dia masih ingat bertemu dengannya di atap Akademi Acachia dan berpikir betapa menyenangkannya menggoda juniornya itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang dia lihat sebagai anak laki-laki akan begitu berpikiran jernih dan jenaka bahkan di hadapannya. Tetap saja, meskipun dia berkali-kali lebih kuat, dia tetap akan memanggilnya adik kecil. Keuntungan kecil ini, dia tidak mau melepaskannya. Amporae tersenyum ringan mendengar kata-kata ini, tetapi dengan kepribadiannya, senyumnya tetap saja terlihat agak acuh tak acuh. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Amporae berkata dengan enteng. Saat dia mengatakan istri, dia pastinya menyertakanmu. Jade terdiam tertegun. Apa yang kalian berdua gumamkan? Kalian melihat suami kalian berdiri di sini setelah sekian lama. Tetapi kalian tidak datang untuk menyambutnya? Kapan aku mendapatkan sepasang wanita tak berperasaan ini? Pada titik ini, bahkan Amporae tercengang oleh suara yang tiba-tiba itu. Dia mendongak dan mendapati Dion entah bagaimana telah muncul di hadapan mereka, cenggirannya lebar. Sejak kapan Jade menjadi istrimu? Apakah kau mencoba memanfaatkan wanita yang lemah? Clara melotot ke arah Dion. Entah bagaimana dia sudah menghapus air matanya dan kembali bersikap seperti sebelumnya. Dalam sekejap, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia senang melihat Dion. Mendengar kata-kata itu, senyum Dion semakin melebar. Kurasa aku harus menunjukkan sesuatu pada kalian. Sebelum para wanita itu bisa bereaksi, ki jiwa Dion muncul bebas, menyelimuti alam semesta dalam sekejap mata. Pada saat itu, banjir kenangan memasuki pikiran mereka. Mereka menatap ke arah ruang kosong dengan ekspresi bingung, tidak mampu memahami apa yang mereka lihat sampai akhirnya rangkaian kenangan itu berakhir, berhenti di tempat ini. Kelima wanita itu menatap ke arah Dion dengan ekspresi tertegun. Bagaimana? Suamimu hebat sekali, ya? Bahkan Immortal Plane adalah mainanku. Lihat kalian semua, benar-benar berpikir aku akan berada dalam bahaya. Mendengar kata-kata itu, para wanita itu pun tersadar dan Clara menjadi orang pertama yang bertindak. Ia menendang Dion hingga terlempar. Pada titik ini, bahkan Dion ingin tahu apa kesalahannya. Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapat reaksi seperti ini. Sebagian besar kekuatannya berasal dari pemanggilan rune fundamental. Tanpa rune fundamental, dia masih memiliki tubuh fana. Meskipun tubuh fana ini tidak lebih lemah dari seorang immortal. Dengan kekuatan Clara sebagai penguasa tiga sisi, dia juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang immortal, jadi Dion hanya bisa menderita dalam diam. Ketika Dion menoleh ke belakang untuk mengeluh, dia hanya bisa tertegun lagi. Mengapa mereka semua menangis? Bukankah ini seharusnya menjadi momen yang membahagiakan? Pada akhirnya, Dion mendesah. Ia bisa mengerti apa yang mereka rasakan. Mereka mungkin merasa bahwa ia telah banyak menderita. Namun, bukankah semuanya baik-baik saja sekarang? Apa gunanya menangisi hal-hal yang terjadi di masa lalu? Mereka seharusnya merayakannya. Tendangan itu karena melupakan kakak Madeline. Dion terdiam. Dia tidak melupakannya, dia menghapus ingatannya. Ada perbedaan, lupakan saja, bagaimana aku bisa berdebat dengan wanita-wanitaku sendiri. Aku seharusnya lebih murah hati. Ri terkikik mendengar kata-kata itu, tetapi Clara menaruh tangannya di pinggul. Kau menjadi lebih chauvinis setelah mendapatkan kembali ingatanmu. Kurasa tempat kecil bernama bumi tempat kita tumbuh besar tidaklah seburuk itu. Kau harus lebih serius dalam menerima beberapa ajaran mereka. Aku akan memastikan para wanita di seluruh alam abadi belajar tentang feminisme. Bibir Dion berkedut. Sambil batuk ringan, dia membersihkan dirinya sedikit. Aku akan pergi mencari putriku, dia akan memperlakukanku jauh lebih baik dari ini. Ketika Dion mengucapkan kata-kata ini, dia memperhatikan bahwa wajah mereka menjadi agak serius, menyebabkan dia mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi?
Keceriaan Dion lenyap, aura mengerikan menyelimuti medan perang. Para prajurit kekaisaran Fana merasakan lutut mereka melemah. Luna mendesah. Dia terbaring di tempat tidur sekarang dan telah koma selama beberapa bulan. Benarkah? Ucapan Dion singkat, tetapi siapapun tahu bahwa ucapannya mengandung niat membunuh. Dia melihat sekeliling medan perang. Melihat jumlah penguasa tiga sisi yang menyedihkan di sana, senyum sinis menyelimuti ekspresinya. Menguasai, tiga pemuda membungkuk serempak ketika mereka melihat Dion. Dion mengangguk samar. Melihat suasana hati tuan mereka, ketiga pemuda itu saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja, ingatan mereka juga telah pulih. Namun, meskipun tidak, mereka akan tetap memuja tuan mereka ini tanpa ragu. Semua orang yang membelot dari pasukan ini akan dihukum mati. Dion tidak mengatakan sepatah kata pun setelah ini. Dia melangkah dan langsung menghilang di depan mata mereka, kecepatannya sungguh tak terbayangkan. Orang-orang ini ingin mendapatkan keuntungan darinya lalu melarikan diri saat keadaan menjadi sulit sementara putrinya melindungi mereka. Bukankah itu kesepakatan yang terlalu bagus? Karena mereka sangat takut mati, dia akan menunjukkan kepada mereka bahwa itu sebenarnya tidak seberapa. Dion sudah bisa melintasi alam semesta dengan mudah bahkan sebelum ia melampauinya. Sekarang setelah ia berhasil, mencapai Solren Planet adalah hal yang hanya bisa digambarkan semudah bernapas. Hanya dalam sekejap mata, Dion muncul di kamar tempat putrinya terbaring. Melihat wajah putrinya yang pucat dan luka-lukanya yang diperban, sulit baginya untuk tidak mengamuk dan menghancurkan segalanya. Aura jahat yang familiar merasuki hatinya saat api hitam berkelebat di matanya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.